Tama dulu adalah ksatria gagah berani yang tewas di tangan para iblis. Tapi setelah mati, dia berinkarnasi ke tubuh Behemoth peringkat S, makhluk yang katanya bisa menghancurkan negara dalam hitungan detik. Setidaknya begitu yang tertulis di layar statusnya. Padahal, kenyataannya, dia cuma terlihat seperti kucing biasa. Tama bersyukur dapat kesempatan hidup kedua, tapi dia bingung jadi monster, apalagi selama hidupnya dulu, dia membasmi monster. Saat tengah merenungi hidup barunya, slime peringkat adalah temerayap pelan ke arahnya. Tama tahu slime itu mau memakannya, jadi dia buru-buru buka layar status, buat pilih skill bertahan. Dia membuka skill bisa menembakkan batu dari mulut, lalu dengan mudah membunuh slime itu. Lega tapi lapar, Tama sadar belum makan sejak reinkarnasi, dan memutuskan coba slime itu. Dan ternyata rasanya enak banget. Lebih hebat lagi, makan monster bikin dia dapat skill mereka, dari slime dia dapat kemampuan menyimpan barang. Dengan semangat baru, Tama memutuskan jelajahi dungeon lebih jauh, mencari monster dan makanan lain. Jadi peringkat S, penghuni dungeon gak ada yang jadi ancaman serius, dan dia dengan mudah membunuh minotaur, golem, dan ular, lalu melahap dan menyerap skill mereka. Ternyata jadi monster kucing gak buruk juga. Dan Tama mulai menikmati hidup barunya. Sementara itu, di pintu masuk dungeon, seorang gadis elf berpayudara besar datang siap memulai petualangan hari itu. Kembali ke Tama, penjelajahannya membawanya ke peti harta di tengah ruangan. Senang sekali, dia buru-buru buka peti itu, excited lihat harta nyata pertama kali. Di dalamnya ada permata besar, tapi sebelum bisa rayakan, dia sadar peti itu jebakan, dan bukan mimik. Jebakannya malah teleportasi ke ruangan bos tersembunyi. Sekarang Tama mendapati dirinya naik di punggung naga bumi. Dan beda dari monster lain yang dihadapi, naga ini juga peringkat S, jadi dia nggak bisa membunuhnya sekali serang. Naga bumi itu mengejek Tama karena berani masuk sarangnya, dan bersumpah akan mengakhiri hidupnya. Tapi Tama, yang baru seumur jagung di kehidupan baru ini, menolak mati begitu saja. Dia menyerang balik dengan batu, tapi lucunya serangan itu nggak efektif sama sekali lawan naga bumi. Batu itu memantul tak berbahaya dari sisik tebal naga, lalu terpental ke langit-langit sampai bikin lubang kecil. Naga membalas dengan cakaran, dan Tama pakai skill tubuh besinya untuk bertahan. Skill itu membuatnya tetap hidup, tapi cakaran itu tetap bikin luka parah. Naga terkesan dengan ketangguhan Tama, bilang dia tangguh tapi masih kalah, lalu menyerang untuk menghabisinya. Dalam usaha terakhir, Tama aktifkan skill terbang baru, dan cakari mata naga dengan ekornya, sebelum kabur lewat lubang di langit-langit. Luka parah dan darah mengalir cepat, Tama berjuang keluar dungeon, cari tempat aman buat pulih. Tapi dia hampir sampai pintu keluar saat tiba-tiba terjatuh karena kehilangan banyak darah. Tergeletak tak berdaya, dia dengar sesuatu mendekat dari balik sudut. Tak bisa bergerak, dia pikir apapun itu pasti bakal membunuhnya dengan mudah. Tapi ternyata bukan ancaman, melainkan gadis elf berpayudara besar yang tadi. Melihat tubuh Tama hampir mati, dia buru-buru menolong. Tama bangun beberapa jam kemudian, mendapati dirinya terbaring di tempat tidur empuk, dengan luka yang sudah dibalut. Bingung, dia bertanya-tanya di mana dia sampai gadis elf masuk sambil bawa semangkuk susu. Mengingat wajahnya sebelum pingsan, Tama terpana oleh kecantikannya, dan diam-diam kagumi payudaranya yang besar dan sempurna. Gadis elf lega lihat Tama sudah sadar, bilang lukanya sangat parah. Dia nggak habis pikir gimana bisa kucing kecil seperti Tama sampai di dungeon berbahaya itu. Tama cepat sadar dia kira dia cuma kucing biasa, bukan Behemoth peringkat S, dan karena dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa luruskan salah paham itu. Tapi walau bisa, buat apa juga? Lagi pula, salah paham ini bikin dia bisa tidur di bantal legendaris gadis elf itu tiap malam. Selama beberapa minggu berikutnya, Arya terus merawat Tama sampai dia benar-benar pulih. Suatu hari, saat Arya berangkat seperti biasa ke dungeon, Tama merenung betapa bersyukurnya dia atas semua yang sudah dilakukan Arya untuknya. Dia tidak hanya merawatnya sampai sembuh, tapi juga memberinya makanan, tempat tidur hangat, dan kebaikan tanpa syarat. Bertekad membalas budi, Tama bersumpah akan melindungi dia dengan nyawanya, apapun yang terjadi. Demi memastikan keselamatannya, dia memutuskan untuk diam-diam mengikuti Arya ke dalam dungeon. Dia kemudian menyelinap naik ke kapal, sebelum berangkat dan bersembunyi. Saat mereka tiba di dungeon, Tama terus mengawasi Arya dengan seksama, tetap bersembunyi di balik bayangan. Dia khawatir Arya bisa saja terjebak situasi konyol, seperti kehilangan bajunya karena slime, atau hal absurd semacam itu. Bertekad siap hadapi segala kemungkinan, dia mempersiapkan diri untuk langsung turun tangan saat bahaya muncul. Namun, kekhawatirannya cepat hilang saat Arya bertemu dengan sekelompok goblin. Dia mengaktifkan skill percepatan, dan menghabisi mereka dengan presisi luar biasa, memotong mereka tanpa kesulitan. Setelah pertarungan, dia membungkuk untuk mengumpulkan telinga goblin sebagai hadiah. Setelah melihat aksinya, Tama benar-benar terkesan. Pengalaman Tama sebagai ksatria membuatnya bisa mengenali tingkat keahlian dan kecepatan dalam pedang Arya, dan dia tak bisa tidak mengagumi kemampuannya. Saat Arya selesai menyimpan telinga goblin, dia melihat goblin lain mengintai di balik sudut, dan kembali bersiap. Dia sudah memenuhi kuota goblin hari ini. Tapi kalau goblin itu tetap menyerang, dia siap menghadapinya. Namun yang dia tidak tahu, goblin itu bukan goblin biasa.
melainkan goblin penyihir. Sebelum dia bereaksi, goblin itu meluncurkan serangan api besar ke arahnya. Tidak siap sama sekali menghadapi serangan itu, Arya dalam bahaya serius. Tama tidak bisa diam saja membiarkannya terluka. Tapi dia tahu, memakai skill overpower-nya akan memperlihatkan bahwa dia monster, sesuatu yang belum siap dia jelaskan. Jadi dia bertindak cepat, mendorong Arya keluar dari bahaya, dan menyerang goblin penyihir itu. Dengan cakaran biasa dari kaki kucingnya, Tama membuat goblin itu terhuyung mundur, dan terjatuh menuruni tangga dungeon hingga tewas. Arya terpana dengan kejadian itu, tak mengerti bagaimana dan kenapa Tama ada di dungeon, tapi rasa terima kasihnya atas pertolongan itu sangat jelas. Dalam perjalanan pulang naik kapal, dia membiarkan Tama meringkuk di dadanya yang besar, memberinya usapan perut dan Tama jadi kecanduan itu. Setelah kembali ke kota, Arya langsung menuju guild petualang untuk menyerahkan telinga goblin yang dia kumpulkan. Di perjalanan ke meja penerimaan, dia dihentikan Lord Kasmon, pria yang pernah dia temui, dan sedang berusaha dihindari. Kasmon seperti biasa mencoba membujuk Arya bergabung ke partainya, tapi dia menolak dengan sopan. Sudah tahu reputasi buruk Kasmon, tapi Kasmon tidak mau menerima penolakan. Seolah membuktikan kelakuannya, dia mencoba meraih pantat Arya secara kasar, tapi sebelum Kasmon sempat menyentuh, Tama langsung bertindak, menggigit tangannya dan mencengkeramnya erat. Kasmon berteriak kesakitan dan mengamuk, tapi Tama tidak melepaskan gigitannya. Saat Kasmon akhirnya melepaskan Tama, kucing itu mendarat di wajahnya, mencakar sebelum melompat kembali ke dada Arya. Kasmon, yang kini marah dan malu, meraih pedangnya, berniat menyerang Tama. Tapi sebelum dia sempat mengayunkan, Master Guild, Arnold Schwarzenegger yang dikenal sebagai Ana, menyambar pedang Kasmon saat ditarik dan memperingatkan bahwa Guild punya aturan ketat soal menghunus senjata untuk alasan sepele, seperti melawan kucing, jadi akan ada konsekuensi serius jika dia teruskan. Menyadari tidak bisa lawan otoritas Arnold, Kasmon dengan enggan mundur, dan keluar dari guild dengan marah. Arya kemudian berterima kasih pada Arnold yang sudah turun tangan, tapi dia bilang itu bukan apa-apa, dan memuji Tama yang membela Arya dengan gigih. Arya lalu menuju meja penerimaan, di mana Arnold mencatat telinga goblin itu, secara resmi menyelesaikan quest-nya. Setelah itu, Arya duduk di meja untuk bersantai, dan menghabiskan waktu dengan Tama. Suasananya hangat saat dia menggelitik perut Tama, tapi bulan, dan tatapan matanya berubah saat jarinya meluncur agak ke bawah, menyentuh area pribadi Tama, dan si elf mesum, yang mana yang seneng banget sama hal kayak gitu. Nanti, Arya bersiap mandi dan ngotot ngajak Tama ikut. Tama yang masih menjaga kehormatan sebagai mantan ksatria, menolak masuk ke pemandian wanita. Tapi Arya punya rencana lain dan meski Tama protes, dia akhirnya ikut masuk ke pemandian. Saat mereka berendam, Arya mulai bercerita tentang mimpinya. Dia cerita ke Tama bagaimana desanya hampir hancur oleh iblis bertahun-tahun lalu. Dengan pedang legendaris bernama Alicia muncul dan menyelamatkan semuanya. Sejak saat itu, Arya bertekad menjadi sekuat dan sehebat Alicia. Keesokan harinya, Arya pergi ke guild bersama Tama. Dan saat mereka berjalan melewati kota, Tama menyadari betapa disukainya Arya oleh semua orang. Warga kota menyambutnya dengan hangat, menunjukkan betapa mereka mengaguminya. Saat tiba di guild, Arya menyapa Arnold di meja resepsionis dengan ceria. Namun, wajah Arnold berubah serius saat ia memperingatkan bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk berada di sini, dan menyarankan Arya segera pergi. Sayangnya, sebelum Arya sempat mengambil saran itu, Kasmon masuk ke guild dengan sikap penuh kesombongan. Dia dengan keras mengumumkan bahwa setelah terluka oleh kucing Arya, dia melaporkan kejadian itu kepada Baron, dan akibatnya, dia mendapat perintah khusus yang mengharuskan kucing peliharaan Arya untuk dimusnahkan. Arya sangat terkejut. Meski baru punya Tama sebentar, dia sudah sangat berharga baginya, dan dia tak sanggup membayangkan kehilangan Tama. Dia pun berlutut, memohon belas kasihan kepada Kasmon. Kasmon, yang menikmati keputusasaannya, mengusulkan duel. Jika Arya menang, Tama akan diselamatkan, tapi kalau Kasmon menang, Arya harus setuju menikah dengannya. Aturannya sangat tidak adil. Kasmon tidak hanya punya pangkat lebih tinggi dari Arya, tapi taruhannya sangat berat di pihaknya. Namun, tanpa pilihan lain untuk menyelamatkan Tama, Arya dengan enggan setuju. Duel dimulai, dan Kasmon langsung menendang sisi tubuh Arya hingga dia terjatuh. Saat Arya bangkit, Kasmon mengejek kecepatannya, bilang itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Arya lalu mengganti strategi dengan menyerang Kasmon menggunakan belati, tapi jubah tahan pisau Kasmon membuat serangannya sia-sia, dan dia dengan mudah menangkisnya. Kasmon kemudian mendekat dan melancarkan serangan pedang tanpa henti. Arya berjuang bertahan, tapi akhirnya senjatanya terlepas, membuatnya rentan, dan tak berdaya. Tanpa senjatanya, harapan Arya tampak hilang. Tama menyaksikan kejadian itu, pikirannya berputar cepat. Jika dia diam saja, Arya akan dipaksa menikah dengan Kasmon, tapi jika dia bertindak dan menggunakan kemampuannya, semua orang akan tahu dia monster. Kasmon mengangkat pedangnya, siap memberi pukulan terakhir untuk memaksa Arya menyerah, tapi saat dia mengayun, Tama mengambil keputusan melindunginya dan melompat di depan pedang.
mengaktifkan kemampuan tubuh besinya untuk menahannya. Kekuatan kemampuan itu menghancurkan pedang, membuat Kasmon terkejut. Tama lalu mengeluarkan skill auman kuat, melontarkan Kasmon ke kumpulan pohon di dekat situ, dan secara kebetulan, pedang yang hancur terbang ke arah yang sama, tepat mengenai area vital Kasmon. Akibatnya, hari Kasmon berubah dari buruk jadi benar-benar menyiksa. Kerumunan pun bergemuruh, terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Semua orang tahu mereka melihat kucing itu pakai skill, sesuatu yang tak bisa dilakukan hewan biasa. Tama sudah memperkirakan momen ini, tahu tindakannya akan mengungkap rahasianya, jadi dia yakin hanya masalah waktu sebelum kerumunan sadar bahwa dia monster, dan saat itu terjadi, mereka pasti akan memburunya. Tapi meski begitu, Tama tidak menyesal karena tujuan satu-satunya adalah melindungi Arya. Dan itu berhasil. Arya dan Arnold lalu mendekati Tama dengan hati-hati, keduanya jelas takjub. Mereka mulai berdiskusi tentang apa sebenarnya Tama, tapi bukannya menyimpulkan dia monster. Mereka meyakinkan diri bahwa Tama pasti kucing elemental, makhluk langka dan ajaib. Tama terkejut dengan salah paham itu, hampir tak percaya dengan keberuntungannya. Arnold kemudian mendeklarasikan Arya sebagai pemenang duel, dan setelah semua selesai, semuanya kembali normal, atau senormal mungkin untuk kucing overpower dengan bantal paling legendaris dan nyaman di dunia. Keesokan paginya, Arya mencoba menggendong Tama dari tempat tidur, tapi si anak kucing nakal malah menggigit telinganya sampai dia jadi malu dan merah padam. Sebagai mantan ksatria terhormat, Kama cepat-cepat berhenti sebelum situasi makin canggung, lalu dia lompat dari tempat tidur dan menjauh. Namun Arya terus memanggilnya, suaranya penuh kerinduan, membuat suasana makin aneh bagi Tama. Nanti, Arya membawa Tama ke bengkel pandai besi untuk menemui temannya, Vulkan. Begitu tiba, perhatian Vulkan langsung tertuju pada Tama, tak bisa melepaskan pandangannya dari anak kucing menggemaskan itu. Arya bercerita tentang Tama, sambil Vulkan bersemangat minta dipegang. Tama tampak senang saat Vulkan mengangkatnya, mengagumi kelucuannya. Namun Arya segera mengalihkan fokus, langsung ke tujuan kunjungan mereka. Dia butuh Vulkan untuk membuatkan baju Zero untuk Tama. Vulkan seneng banget dengan ide itu, antusias kerja buat sesuatu yang unik dan keren. Jadi dia langsung ukur tik ke Sarobama, janji ke Arya, bakal buat baju Zirah yang sempurna. Buat dia, saat Vulkan mulai kerja, Arya membungkuk sambil berbisik ke Tama, nanya apakah dia siap buat petualangan. Tama langsung setuju dengan semangat, ekornya melambai-lambai penuh harap. Sementara Arya dan Tama buat rencana, Vulkan fokus banget bikin baju Zirah, kayak ini misi hidupnya. Kurang dari 10 menit, Vulkan dengan bangga perlihatkan baju Zirah yang kelar, dan hasilnya luar biasa. Tama kelihatan keren banget, dan pas banget ukurannya. Tapi Vulkan ngaku masih ada masalah lain. Pedang Arya, meski sudah ditempa ulang ratusan kali, dia nggak bisa bikin pedangnya lebih ringan, jadi susah buat Arya pakai saat berpetualang. Setelah mikir, Vulkan usul buat bikin party sementara, jadi dia bisa lihat langsung aksi Arya, amati gimana cara dia ayunkan pedang supaya bisa cari solusi masalahnya. Hari itu, tim masuk ke dungeon. Vulkan langsung tunjukin kekuatannya, hajar goblin-goblin jelek yang mereka temui. Arya nonton dengan semangat, kagum sama keberanian dan kekuatan Vulkan, sementara Tama mikir Vulkan itu pemberani dan jago banget. Kemampuan Vulkan makin terbukti saat dia menangkis serangan bola api dari monster, pakai skill yang dia dapetin dari keahliannya sebagai pandai besi. Vulkan jelasin kalau kekuatannya bikin dia bisa membalut baju Zirahnya dengan elemen-elemen berbeda, jadi dia sangat fleksibel di medan perang. Setelah jalan aman, Vulkan mundur, dorong Arya buat ambil alih dengan pedangnya. Tantangan berikutnya, ternyata orc besar yang jelek banget. Penampilannya menjijikan dan menakutkan, tapi Arya tetap menyerang. Dengan skill akselerasi, dia coba serang, tapi orc itu lihai menangkis serangannya. Tama kemudian terbang ke udara, dan aktifkan teknik tubuh besinya buat lindungi Arya dari serangan, ngalihkan perhatian orc cukup lama, dan Arya langsung manfaatkan kesempatan itu buat serang. Dan gala mengalahkan monster itu dalam satu serangan maut. Vulkan perhatikan gerakan Arya dengan teliti, dan sadar pedang panjangnya malah bikin serangannya nggak lancar, jadi kurang efektif. Arya yang nggak puas dengan performanya, minta tantangan yang lebih berat ke Vulkan. Tekadnya kuat buat terus berkembang. Vulkan terkesan sama semangat Arya. Dia dorong Arya buat lanjut ke lantai berikutnya, janji bakal ada tantangan yang lebih besar. Saat turun lebih dalam, mereka ketemu gerombolan roper berlendir dan jorok, bukan monster besar. Tama langsung cemas, takut makhluk berlendir itu bakal nangkep majikannya dari segala arah dengan tentakel mereka. Vulkan lalu ingatkan Arya buat bergerak cerdas dan hindari cengkraman lengket mereka. Dengan segala cara, Arya langsung tancap gas dengan akselerasi, tapi kecepatan roper bikin mereka lawan yang sulit. Serangannya gagal kena badan mereka, dan salah satu roper malah hancurin pedang berat Arya, bikin dia tanpa senjata. Tapi pas dia hampir terjerat, Vulkan lempar pisau ke arahnya. Arya tangkap pisau itu di udara,
dan langsung tusuk ke inti Roper, membunuhnya dengan gerakan tepat. Dengan semangat baru, dia berbalik buat menghabisi slime berikutnya. Sambil amati gaya bertarung Arya, Vulkan cepat menyimpulkan kekuatan sebenarnya Arya ada di senjata yang lebih pendek dan ringan, bukan pedang panjang berat. Dalam waktu singkat, Arya membelah bagian-bagian monster dengan kecepatan luar biasa, bikin Vulkan ternganga takjub. Vulkan selalu tahu Arya punya skill, tapi nggak nyangka kecepatannya bisa sehebat ini saat kalahkan monster kedua. Pas mereka kira pertarungan selesai, monster itu menyiramkan lendir ke Arya, melapisi dia dari kepala sampai kaki sambil tumbuhin kembali anggota tubuhnya. Jijik dan marah, Arya meringis, bilang cuma Tama yang boleh ngelakuin hal kayak gitu. Dengan amarah membara, dia hancurkan makhluk itu dalam satu serangan dahsyat. Tapi kali ini, dia potong-potong makhluk itu sampai berkeping-keping, gak mungkin lagi bisa regenerasi. Vulkan dan Tama buru-buru kasih selamat atas pertunjukan skillnya yang luar biasa, tapi saat Vulkan mendekat mau puji, Tama yang nakal itu berhenti di tengah jalan buat ngisep sedikit jus dari koplit nih, monster mati itu supaya bisa ambil skillnya buat dirinya sendiri. Sementara itu, Arya yang masih kesal, melampiaskan amarahnya pada sisa-sisa Roper yang berani menyiramkan lendir menjijikan ke dirinya. Dia terus menusuk tubuh Roper yang sudah hancur itu, sambil bergumam penuh dendam, sementara Tama menonton dalam diam bingung, bertanya-tanya apakah Arya sudah kelewatan. Setelah pembantaian itu, Arya membuka diri pada Vulkan, menceritakan alasan dia memilih pedang panjang sebagai senjatanya. Dia teringat saat bertemu dengan Swatsing waktu kecil, sosok yang jadi idolanya, dan menginspirasi dia untuk memegang pedang. Meski pedang panjang itu kurang cocok dengan gaya bertarung alaminya, Arya menghabiskan bertahun-tahun untuk menguasainya, demi meniru pahlawannya. Namun, setelah sadar bahwa belati jauh lebih cocok dengan kemampuannya, dia memutuskan untuk menerima kekuatan baru itu. Tama mendengarkan dengan serius, dan memberikan dukungan, meyakinkan Arya, bahwa perubahan ini justru akan membuatnya lebih kuat. Melihat perkembangan Arya, Vulkan mengusulkan untuk turun ke lantai dungeon yang lebih dalam, yakin Arya bisa menghadapi tantangan dengan belatinya. Sebelum maju, mereka istirahat sejenak di dekat batu filsuf, artefak langka yang bisa mengusir monster di sekitarnya. Saat beristirahat, Arya menatap batu itu, memicu gelombang kenangan sakit dari masa kecilnya saat rumahnya diserang iblis. Tenggelam dalam pikirannya, dia hampir tak menyadari tatapan cemas Vulkan. Tapi saat Vulkan bertanya lembut apakah ada yang salah, Arya mengelak dan cepat mengalihkan pembicaraan. Saat kelompok istirahat, Ama bermain-main di kolam air, bebas dan menikmati dirinya. Melihatnya bersenang-senang, Arya memutuskan ikut, melepas pelindung tubuhnya dan memberi Tama pemandangan jelas dari bawah. Vulkan segera bergabung dan mereka bertiga berenang, menyegarkan bersama. Tapi saat Tama berenang, dia berusaha keras fokus pada hal lain selain dokumen rahasia yang terekspos. Saat santai, Arya iseng bertanya ke Vulkan tentang party dungeon biasanya tanpa sengaja menyentuh topik sensitif. Vulkan mengaku kalau partinya bubar setelah dua anggota jatuh cinta dan anggota perempuan itu hamil. Jadi pasangan itu memutuskan untuk menetap, meninggalkan dunia petualangan. Pembicaraan jadi aneh saat Vulkan menyebut kalau kucing elemental seperti Tama bisa kawin silang, dan dia membayangkan apa yang terjadi kalau Tama tumbuh besar dan mengalami masa birahi berat. Arya malah merasa ide itu seru dan semangat menyemangati Tama supaya cepat besar, biar bisa punya anak-anak lucu meong-meong. Dan hal itu bikin Tama diem-diem mikir, gila, ini apaan sih? Saat istirahat selesai, mereka melanjutkan ke lantai dungeon berikutnya, di mana mereka bertemu Minotaur ganas. Berbeda dengan Goblin dan Roper sebelumnya, makhluk ini adalah lawan yang tangguh. Arya mendekat dengan hati-hati, mempercepat langkah dan melancarkan teknik serangan berputarnya. Tapi serangannya hampir tak berbekas pada kulit tebal Minotaur, membuatnya terkejut. Vulkan kemudian maju memberi semangat dan membantu Arya mengumpulkan kembali fokus. Termotivasi dukungan Vulkan, Arya kembali fokus dan meluncurkan serangan yang lebih cepat dan agresif. Minotaur yang kewalahan dengan kecepatannya, mulai mengayunkan senjata besar dengan liar. Satu ayunan menghantam langit-langit, membuat reruntuhan jatuh sangat dekat dengan Vulkan. Tama yang gesit menggunakan skill Ether Howling untuk menangkis bebatuan yang jatuh, menyelamatkan Vulkan tepat waktu. Terinspirasi keberanian Tama, Arya melihat celah dan melancarkan serangan kuat ke dada Minotaur, menjatuhkan makhluk itu untuk selamanya. Saat Tama bersorak untuk kemenangan keras Arya, Vulkan berdiri terpana, takjub dengan kekuatan dan keberanian kucing kecil itu. Pikirannya melayang, tak bisa berhenti memikirkan bahwa Tama benar-benar alpha male yang kuat. Kembali di Guild Petualang, Arya, Vulkan dan Tama menyerahkan loot yang mereka dapat dari raid dungeon. Mereka mendekati Arnold, yang memeriksa bekas luka dalam pada tubuh Minotaur, bertanya siapa yang bisa membuat luka sehebat itu. Dengan senyum bangga, Vulkan mengungkapkan bahwa luka itu hasil dari kemampuan baru Arya. Arnold mengingat betapa lemah Arya saat pertama datang ke kota,
memuji perkembangan dan kerja kerasnya. Terpukau oleh pujian itu, Arya mengucapkan terima kasih pada Arnold. Merasakan kepuasan dalam hatinya, dengan uang hasil petualangan di tangan, mereka bertiga menuju restoran lokal untuk merayakan keberhasilan mereka. Di restoran, Vulkan langsung tancap gas minum tanpa henti, bikin Tama kagum dan bertanya-tanya, apakah dia sudah jago dalam urusan minum. Arya lalu memanfaatkan momen itu untuk mengucapkan terima kasih pada Vulkan atas dukungannya saat raid, sambil bilang betapa serunya kerja bareng mereka. Vulkan juga merasakan hal yang sama, sambil pamerin herbal langka dari dungeon sebagai kenang-kenangan. Obrolan mereka yang seru bikin Tama jadi kangen masa lalunya sebagai petualang yang punya teman seperjuangan. Tapi, Tama sadar juga, kalau hidupnya sekarang gak buruk. Lagi pula, jadi peliharaan manja elf cantik itu mimpi yang jarang orang tolak. Saat ikatan mereka makin kuat, Vulkan mengusulkan buat bikin tim resmi. Arya, yang kaget, merasa tersanjung tapi malu-malu buat jawab. Ngerasa ragu, Tama dengan lembut menggigit tangan Arya, dan meletakkannya di atas tangan Vulkan, seolah menyetujui atas namanya. Mereka lalu bersorak, merayakan kemitraan baru ini. Terbawa semangat persahabatan, mereka pesan minuman lagi, dan bertekad bikin malam itu tak terlupakan. Malamnya, Tama terjebak di antara perlindungan Arya dan Vulkan yang bikin dia bingung. Situasi canggung karena salju bikin dia susah tidur, apalagi dengar Arya bergumam dalam tidur, bilang semoga Tama nggak terlalu kasar. Curiga dan agak malu, dia berusaha tetap tenang. Demi mengalihkan perhatian, Tama cek status dan kaget, ternyata dia bisa berevolusi. Tapi evolusi itu bisa bikin dia jadi monster raksasa, yang mungkin berarti mengakhiri hidupnya sekarang bersama Arya dan Vulkan. Pilih setia daripada kekuatan, Tama memutuskan tetap jadi peliharaan yang dicintai dan bisa diandalkan. Keesokan paginya, saat jalan-jalan di kota, Arya dan Tama lihat dua preman mengganggu gadis kecil, menuduh dia pencuri. Arya langsung turun tangan, dan saat preman itu lihat kucing elemen milik Arya, mereka minggir untuk menghindari masalah. Arya lalu menghibur gadis itu, tahu kalau dia yatim piatu, dan membawanya ke gereja lokal, tempat biarawati merawat anak-anak lain. Dengerin obrolan tulus Arya dengan biarawati, Tama terinspirasi oleh kebaikan gurunya, dan berjanji bakal dukung dia lebih dari sebelumnya. Malam itu, Arnold nelpon Arya ke Guild Petualang buat ngucapin selamat atas kenaikan pangkatnya ke peringkat C. Dia ngasih kalung pangkat baru yang berkilau sebagai penghargaan atas kerja kerasnya, tapi perayaan mereka terganggu dengan keributan di papan misi. Arnold jelasin kalau orang hilang di Linoran, kota dekat sana, dan kabar burung bilang itu ulah iblis. Dengar itu, tekad Arya makin kuat. Karena dendamnya pada iblis, dia minta info lebih banyak dan langsung nyatakan mau ambil misi darurat itu tanpa ragu. Setelah tahu detail kasusnya, Arya nanya terus ke Arnold semua informasi yang dia punya. Vulkan mulai nggak nyaman dengan semangat Arya yang pengen ambil alih. Ragu apa itu kemampuan dia. Tapi Arya tetap teguh, pengen bertindak sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Terpukau sama tekadnya, Vulkan tawarin bantuan, dan Arnold bilang dalam situasi kayak gini, perusahaan tentara bayaran mungkin bakal rekrut mereka berdua. Saat itu, seorang pria muda, pakai tunik masuk ke guild. Dia ngenalin diri sebagai Cedric, dan para petualang langsung tahu dia anak sulung Duke, terkenal karena keahliannya mengelola labirin. Cedric menyapa Vulkan dengan hangat dan janji pada dia dan Arya kalau mereka bakal bertarung bareng segera. Tama lalu ingat Cedric dari perang Ragnarok, saat manusia lawan iblis. Meskipun banyak kerugian, kemenangan diraih berkat bocah ajaib, Grand Mage, yang mimpin mereka dan jadi pahlawan legendaris. Di tengah antusiasme, Arya khawatir kelompok mereka terlalu kecil untuk lawan ancaman besar seperti itu. Arnold, yang terpikat pesona Cedric, meyakinkan Arya kalau Cedric bisa mengagumkan siapa saja. Saat Arya memeluknya dengan sayang, Arnold ingatin supaya jaga-jaga jangan sampai kedapatan. Arya penasaran tanya apa mereka pacaran, dan Vulkan bilang iya. Bikin Tama bingung. Diam sampai mereka pulang, Tama perhatiin gurunya terlihat nggak nyaman. Wajar sih, dengan bahaya hidup yang mereka hadapi bareng pahlawan itu, kucing Tama menjilat wajah elf itu seolah mau menghibur, dan dia membalas ciumannya. Kaget dengan momen itu, Tama kembali fokus saat mereka siap berangkat. Dalam perjalanan mereka bertemu sekutu baru, Danny berambut perak, monster humanoid Howard, kini si berambut merah menyala, dan Marietta. Arya memperkenalkan Tama, yang dengan cepat mencuri hati semua orang dengan kelucuannya yang tak tertahankan. Marietta bahkan gantian menggendongnya, namun, perjalanan damai mereka tiba-tiba terhenti saat sekelompok orc menghadang jalan. Cedric memerintahkan Danny menghadapi ancaman itu, dan para pendekar pedang dengan mudah mengalahkan orcs tanpa kesulitan terlihat. Vulkan penasaran dan bertanya tentang kemampuan Danny, sementara kini memastikan dia belum menggunakan satupun skill. Arya mulai memahami kekuatan luar biasa para pahlawan Ragnarok, sementara Tama terkagum-kagum dengan kekuatan murni Danny. Tak sabar ingin bertarung bersamanya. Saat malam menyelimuti langit, mereka tiba di desa Leonard, disambut hangat oleh penduduk yang berterima kasih pada Cedric dan rombongannya. Seorang warga desa mengungkapkan bahwa banyak penduduk hilang secara misterius,
dengan tim pencari yang lenyap di reruntuhan, dan seorang gadis diculik malam sebelumnya. Pengungkapan itu membawa kenangan pahit tentang invasi kampung halaman Arya. Kepala desa kemudian mengatakan bahwa Ksatria Cedric adalah harapan terakhir mereka. Melihat para pejuang lelah usai perjalanan, penduduk desa segera menyiapkan makanan lezat untuk mengembalikan tenaga mereka. Setelah mereka beristirahat, Arya penasaran dan bertanya, kenapa masing-masing teman memilih jadi ksatria. Danny menjelaskan keluarganya miskin, jadi dia bergabung untuk membayar hutang, dan Howard punya cerita serupa. Kini butuh uang untuk obat adiknya, dan Marietta ingin membebaskan ayahnya yang diperbudak. Dari kisah-kisah itu, Tama menangkap kesedihan di balik motivasi mereka. Bahkan Arya menyesal sudah menanyakan hal itu, tapi para ksatria tak merasa malu. Karena mereka sudah membayar harga, dan kini sedang menata jalan hidup sendiri. Cedric, di sisi lain, mengungkap alasan yang sangat berbeda. Dia tak tertarik soal cinta, atau urusan keluarga. Sebagai putra Duke, dia bergabung karena tak punya tujuan besar dan menemukan kesenangan membunuh monster. Ketusnya tak disukai semua orang, tapi tak ada yang berani menentang pandangannya. Setelah makan malam, saatnya mandi. Sementara para gadis santai, para cowok yang nakal mencoba mengintip diam-diam. Tama yang waspada menangkap mereka, lalu dengan teriakan keras, mengusir Danny dan Howard kembali ke kamar mereka. Cedric menyaksikan mereka berlari terburu-buru dengan sedikit geli, bertanya-tanya kenapa mereka begitu bersemangat. Walau dia tak sepenuhnya mengerti, setelah semua segar, mereka melangkah lebih dalam ke labirin Leonard yang menyeramkan, tanpa sadar ada makhluk jahat mengintai setiap gerak-gerik mereka. Bagi predator itu, para petualang hanyalah mangsa. Dia mengamati diam-diam, bersiap mengumpulkan tenaga dan melancarkan rencana mematikannya. Tak lama, sekawanan serigala laut menghadang jalan mereka, lalu Howard si tank maju, mengangkat perisainya yang besar dan mengejek serigala agar mengalihkan perhatian. Memberi kesempatan bagi yang lain menyerang, Cedric lalu memperlihatkan keahliannya dengan pedang secara presisi, sementara Arya meloncat masuk bertarung, tak mau kalah. Tama, yang mengamati serigala bersenjata, berpikir untuk mengeluarkan raungan dahsyat, tapi memilih serangan berbasis air. Dengan akurasi tepat, dia menusuk satu serigala dan cepat menjatuhkan dua lainnya, membuat rombongannya terkejut. Makhluk tersembunyi yang mengintai dari bayangan terkejut betapa cepat serigalanya tumbang, apalagi oleh Tama yang tampaknya menguasai kekuatan elemen. Namun meski kuat, makhluk itu tahu tak boleh membiarkan penyusup ini maju. Mengumpulkan tenaga, dia bersiap untuk meningkatkan serangan, entah dengan senjata lebih banyak, atau turun tangan langsung. Di sisi para pahlawan, semua terpana dengan kemampuan kucing elemental itu. Arya sangat terpesona, sampai-sampai ia terang-terangan mengagumi dan bilang tak keberatan, jika dikalahkan oleh kekuatan Tama. Meski kata-katanya terdengar aneh, Tama menahan naluri hewannya, ingat bahwa Arya masih majikannya. Mereka segera tiba di sebuah ruangan dengan suasana berat dan menekan. Cedric lalu mengangkat tangan menghentikan rombongan. Dari bayangan muncul Beryl Astaroth, penguasa labirin. Dia menyatakan, perjalanan mereka berakhir di sini, mengungkapkan dirinya sebagai iblis yang selamat, dan mencari balas dendam untuk keluarganya yang gugur. Danny langsung menuduh Beryl menyerang Leonard Village sebagai balas dendam, tapi iblis itu menepis tuduhan itu, bilang Leonard cuma awal dari rencana yang jauh lebih besar. Lalu, dengan senyum jahat, dia memanggil sekelompok troll untuk menyerang. Menyadari kekuatan mereka, Cedric memerintahkan tim untuk membagi diri, tapi Beryl sudah mengantisipasi dan menciptakan dinding pelindung yang memisahkan Tama dari yang lain. Kita lihat, troll menyerang Tama, yang langsung membalas dengan merobek lengannya. Tapi, mengecewakan, lengan itu langsung tumbuh kembali hampir seketika. Sementara itu, tim Cedric dikepung, dan mereka tahu satu-satunya harapan adalah mengandalkan Cedric untuk memimpin pelarian. Cedric pun menghunus pedangnya, yang mulai berdenyut dengan sihir gelap. Dengan tawa jahat, dia menyerang dua troll, mengiris mereka sampai tak bisa regenerasi lagi, menghilangkan mereka dari medan perang. Mata Beryl melebar saat mengenali sihir terlarang yang digunakan Cedric, kemampuan yang cuma dipakai oleh penyihir agung saat perang Ragnarok. Cedric lalu menyeringai geli, karena ini bakal jadi sangat menyenangkan baginya. Kita lihat Tama mencoba serangan batu perang, tapi troll hampir tidak terpengaruh, dan lukanya langsung sembuh. Menyadari bahaya, Tama mundur. Pikirannya berputar memikirkan apakah harus berevolusi ke bentuk yang lebih kuat. Tapi berevolusi berarti memutus ikatan dengan Arya. Pengorbanan yang tak dia sanggupi. Teguh pada keputusan menjadi pendamping setianya, Tama malah melepaskan auman api, membakar troll, sehingga lukanya tak bisa sembuh. Taktik berani itu berhasil dan troll-troll itu roboh. Marah karena serangan tanpa henti, Beryl bersiap menghadapi ancaman berikutnya. Vulkan menerjang mengayunkan palu raksasanya, tapi Beryl dengan cekatan menghindar dan menangkis serangan pisau Arya dengan belatinya. Beryl menyeringai mengejek ayunan palu yang lambat, tapi terkejut saat Vulkan menendang dan mengangkat debu yang membuatnya buta. Manfaatkan kesempatan itu,
Arya melesat maju dan menusukkan pedangnya ke dada Beryl. Awalnya dia anggap lukanya sepele, tapi cahaya keluar dari belati terpesona Arya, memperparah luka dan memaksanya berlutut. Dengan geram kesakitan, Beryl menyerang balik dengan belatinya, melukai Arya dengan parah. Luka itu jauh lebih dari sekadar sayatan biasa. Tim segera menyingkirkannya, panik karena Tama takut senjata itu beracun, tapi Beryl masih hidup dan menyeringai gelap, sambil menyatakan manusia akan runtuh saat kekuatan sejati kembali. Dengan kata-kata mengerikan itu, tubuhnya mulai mengeras seperti batu, lalu hancur menjadi debu. Sementara itu, racun menyebar cepat di lengan Arya. Cedric memeriksa dan dengan muram mengidentifikasi itu sebagai racun naga, racun mematikan. Howard menekan luka itu ke perisai terpesonanya untuk memperlambat penyebaran, dan mereka buru-buru kembali ke Linard Village. Dokter desa mengonfirmasi ketakutan terburuk mereka, racun naga mematikan dalam sehari setengah, dan tak ada yang pernah selamat tanpa mata naga bumi. Putus asa menyelamatkan Arya, tim debat berburu makhluk itu. Tapi Cedric keras menolak, bilang waktunya tak cukup. Saat rasa sakit Arya makin parah, Tama, yang dipenuhi rasa bersalah dan putus asa, terbang keluar jendela. Kenangan Arya menyelamatkan nyawanya memenuhi pikirannya, dan dia berjanji membalas budi, meski harus kehilangan segalanya. Dia bergegas ke reruntuhan, tempat dia terlahir kembali sebagai kucing elemental, siap menghadapi naga bumi, makhluk yang pernah dia lawan dan hampir mati. Naga itu terkejut melihat Tama kembali, mencemooh karena kabur saat pertemuan terakhir. Tapi kali ini, Tama tak goyah. Dia tahu dalam hatinya kekuatan sekarang belum cukup. Tanpa pilihan lain, Tama mengambil keputusan yang mengubah hidup. Dia memilih berevolusi menjadi behemoth penuh, merangkul kekuatan puncaknya untuk menyelamatkan Arya. Tama dalam bentuk raksasanya sekarang menurunkan hujan api, mengaum marah ke naga di bawah. Tapi monster itu terlalu cepat, dan dia melesat maju, melepaskan gelombang api, dan menggigit leher Tama seperti kunci panas membara. Pupil Tama bergetar kesakitan, tapi ini bagian dari rencana rumitnya, karena dia tahu naga itu akan lengah seperti bodoh saat dia membiarkan serangan itu. Saat naga menggigit, Tama membalas dengan mengayunkan Flame Edge, menusukkan ke matanya, dan memecahkannya seperti balon air. Naga akhirnya tumbang, tapi mana Tama habis, membuatnya kembali ke bentuk bola bulu kecilnya. Tak ada waktu untuk meratapi evolusi sedihnya, karena dia harus mengantarkan mata naga ke tuannya. Dengan cepat, dia menyimpan mata naga ke inventarisnya, melebarkan sayap seperti kelelawar, dan terbang mengantarkannya. Di rumah, Arya terbaring terobati, berjuang untuk bertahan hidup. Vulkan duduk di sampingnya, mata berkaca-kaca sementara teman-teman mereka menyaksikan adegan memilukan itu dalam diam. Tiba-tiba, bunyi dentuman keras dari luar mengejutkan semua orang. Cedric dan Dany bergegas keluar dan menemukan mayat naga bumi serta Tama kecil, yang tergeletak berdarah di tubuh naga itu. Cedric berteriak bahwa tak ada waktu untuk detail, memerintahkan semua untuk segera ambil mata naga dan menyembuhkan Arya. Saat mereka terburu-buru, Tama diam-diam berdoa untuk Arya, tanpa tahu bahwa dia terjebak dalam mimpi buruk yang dalam. Dalam mimpinya, Arya melihat desanya terbakar, hancur oleh kehancuran. Saat berusia 13 tahun, rumahnya diserang oleh iblis yang mencari batu filsuf dan membunuh siapa saja tanpa ampun. Kita melihat Arya muda yang ketakutan, mencoba lari tapi tersandung iblis, hingga dia gemetar ketakutan. Saat dia pikir harapan hilang, seekor kucing elemental, mirip Tama, muncul dan menyelamatkan nyawanya. Arya terbangun dengan kaget. Kenangan masa lalu segar di pikirannya. Kini dia mengerti kenapa dia selalu menyukai kucing. Matanya jatuh pada Tama yang meringkuk di sampingnya, dan dia merasakan gelombang rasa terima kasih. Keesokan paginya, semua orang senang melihat Arya sudah terlihat lebih baik. Arnold yang terharu mulai menangis tanpa bisa ditahan. Meskipun sudah tidak dalam bahaya langsung, racun masih ada di tubuh Arya, jadi dia harus menjalani pemulihan selama beberapa hari ke depan. Malam harinya, Tama pergi ke hutan mencari monster untuk mengasah kemampuannya. Sejak pertarungannya dengan naga bumi, dia masih mencoba memahami cara kerja bentuk evolusinya. Dia sadar bentuk kolosalnya hilang, tapi sebagai gantinya dia mendapat kemampuan baru dari naga itu. Melihat monster kerbau raksasa, Tama memutuskan melatih cakar naga dan taring naga barunya. Dengan cepat dan brutal, monster itu dikalahkan dalam hitungan detik, membuat Tama terkejut dengan kekuatannya yang bertambah. Tiba-tiba, suara langkah ringan menarik perhatian Tama. Dari kegelapan muncul seorang wanita muda, pakaiannya compang camping dan wajahnya halus, tapi auranya menggelisahkan. Yang aneh, dia memanggil Tama langsung, menyebutnya yang kuat seolah sudah mengenalnya. Tapi yang lebih menyeramkan, dia mencuri salah satu armor Tama, seolah memang memburunya. Wanita itu lalu menuntut tahu kenapa Tama dalam bentuk penuh semangatnya, lalu mengejar dengan histeris, berteriak tentang tubuh kuatnya, dan mencoba menangkapnya. Tama menjerit ketakutan dan berlari menuju lubang kecil. Hampir saja tertangkap tangannya. Tingkah wanita itu yang tak terkendali benar-benar membuatnya takut. Tapi dia berhasil kabur. Dia kembali ke area yang tertidur dengan damai dan meringkuk di pelukannya untuk mencari kenyamanan, masih terguncang oleh kejadian itu. Saat tertidur, Tama tak bisa menghilangkan rasa bahwa wanita gila itu terasa familiar. Keesokan harinya,
Eria mengenakan baju linen lucu dengan hiasan rendah untuk Tama, membuatnya tampak sangat menggemaskan. Mereka pergi piknik, dan Eria menyiapkan camilan, memberi Tama beberapa buah beri untuk dimakan. Saat santai, Eria membahas naga bumi, mengingat bagaimana mereka menemukan Tama yang babak belur dekat mayat naga itu. Eria kemudian bercerita lebih banyak tentang masa lalunya, bertanya pada Tama, apakah dia ingat cerita sebelumnya. Dia mengenang serangan iblis ke desanya, Lumineers, saat seekor kucing elemental menyelamatkan nyawanya. Lalu desa itu akhirnya diselamatkan oleh pendekar pedang yang mengalahkan iblis sendirian. Hari itu, Eria berjanji akan jadi pejuang kuat, meninggalkan ibu dan keluarganya dengan janji akan kembali lebih kuat. Namun suara Eria bergetar saat dia mengakui dia merasa selalu diselamatkan, baik oleh Vulkan, pihak Sephiroth atau Tama sendiri. Air mata pun menggenang di matanya saat dia mengaku, meski berjanji melindungi teman dan rakyatnya, rasanya dialah yang selalu butuh perlindungan. Tama segera berdiri dan menghibur Eria saat dia mengusap air matanya. Dia paham maksudnya, bahwa dia nggak perlu sedih karena, bagaimanapun, dia sendiri yang mengalahkan Beryl, dan layak dapat pujian. Nanti, Eria dan Tama mengunjungi Vulkan, yang memberitahu kalau baju zirah yang Eria pesan sudah siap. Eria sudah dapat banyak uang sebagai hadiah, karena mengalahkan Beryl, dan dia juga menjual barang rampasan dari troll yang dikalahkan Tama buat tambahan uang. Semua uang itu dia pakai buat beli baju zirah kualitas tinggi. Walau mahal, Vulkan yakin keamanan Eria itu nggak ternilai harganya. Baju zirah barunya lucu tapi juga praktis. Eria sampai nggak bisa berhenti senang. Dia lompat-lompat senang, karena baju zirahnya ringan dan nyaman dipakai. Vulkan lalu menjelaskan setiap detail pembuatan bajunya, tapi Tama cuma diam, kagum melihat betapa keren sang master dengan outfit tempurnya. Ketiganya pun memutuskan buat jalan-jalan dan mencoba baju zirah itu langsung. Saat masuk terowongan, suasana tegang karena sudah lama Eria nggak pernah ke tempat kayak gitu. Tama lalu turun dari bahunya dan menggunakan berkat Raja Singa, untuk memberi perlindungan dari api dan es ke Eria dan Vulkan. Bikin Eria gemas banget sama Tama. Tak lama kemudian, mereka ketemu Ogre, dan Eria langsung bertindak. Dia melesat maju dengan kecepatan luar biasa, sampai Vulkan pun terkejut, karena dia bahkan gak pakai skill. Dengan satu tebasan tepat, dia memenggal kepala Ogre itu, gak kasih kesempatan buat lawan balik. Eria merayakan kemenangan, memuji baju Zero dan pisau barunya yang tajam. Tapi kebahagiaan itu cuma sebentar. Tiba-tiba Tama membeku, merasakan ada kehadiran aneh di dekat mereka. Dari gelap muncul wanita menyeramkan yang bergumam soal takdir, dan misinya mencari Tama. Eria bingung, tanya apa dia petualang yang tersesat dari reruntuhan, tapi wanita itu bilang dia nggak tahu tempat itu. Dia malah bilang dirinya lahir dari kegelapan, dan dengan putus asa meraih Tama. Vulkan menduga dia mungkin amnesia, tapi omongannya makin aneh. Dia mulai mengeluarkan rahasia yang seharusnya nggak diungkap, dan mengejutkan semua dengan minta Tama menghamilinya. Eria tetap tenang dan menolaknya dengan tegas, bilang Tama cuma anak kucing kecil. Sementara Tama ketakutan dan bersembunyi di pelukan Eria, melihat wanita itu makin marah dan menuduh Eria menjinakkan Tama dan mencurinya. Meski interaksi itu aneh, Eria tetap berbelas kasih dan mengajak wanita itu bergabung, yakin ini lebih aman daripada membiarkannya sendiri, yang bisa berakhir jadi budak atau lebih buruk. Eria meyakinkan Tama bahwa dia akan dilindungi, dan wanita itu dengan enggan setuju, melihat ini sebagai kesempatan terbaik untuk tetap dekat dengan Tama. Dalam perjalanan pulang, aku memutuskan memberi nama pada wanita liar itu. Gadis itu cuek saja, tapi Eria menunjuk ke bintang, dan menyarankan namanya Stella, yang artinya cantik di kampung halamannya. Melihat Tama juga suka nama itu, wanita itu setuju. Dipanggil Stella. Sesampainya di rumah, mereka mulai tugas berat, yaitu memandikan Stella. Dia bertanya dengan tidak sabar berapa lama prosesnya, tapi Eria bertekad membersihkan dia sampai bersih. Setelah selesai, Stella merasa luar biasa dan lompat-lompat, heran dengan batu yang dipakai buat mandi. Vulkan meluruskan, itu sabun. Karena terlalu semangat, dia langsung meloncat ke kolam dan bermain air seperti anak kecil yang girang. Eria lalu memanggil Tama untuk mencuci kaki kecilnya, dan Stella yang melihat itu jadi cemburu. Dia teriak gak adil dan minta sendiri yang mencuci Tama, tapi Eria tenang menolak, bilang cuma dia sebagai pemilik yang punya hak itu. Malam itu, Tama terbangun karena Stella memanggilnya lewat telepati. Dia melihat Stella menatapnya dengan tatapan yang menyeramkan. Yang bikin dia kaget mereka sedang berkomunikasi lewat pikiran. Stella mengingatkan bagaimana dia membunuhnya, membuat Tama bingung sampai dia menyebut labirin. Saat itulah dia sadar Stella adalah naga bumi yang berinkarnasi. Stella lalu menjelaskan dia lahir di kegelapan dengan kemampuan S-Rank, kebal terhadap makhluk lain sampai Tama mengalahkannya dengan menusuk matanya sampai mati. Dia kemudian terlahir kembali dan berinkarnasi, seperti Tama, tapi kali ini sebagai gadis rapuh dan compang camping. Saat sekarat di kehidupan sebelumnya, dia berjanji akan mencari Tama di kehidupan berikutnya. Dan dia langsung memenuhi janji itu. Tama berdiri membungkuk dan gugup,
mendengarkan ceritanya, dan bertanya, apakah dia kembali untuk balas dendam, tapi Stella mengungkap niatnya jauh lebih buruk. Dia lalu dengan tenang menyatakan bahwa dia benar-benar tunduk padanya dan tidak tertarik bertarung, malah mengaku bahwa yang dia inginkan hanya jus kucingnya untuk berkembang biak. Membuat Tama benar-benar terkejut. Dengan penuh gairah, dia mengakui bahwa dia adalah pria kuat satu-satunya yang pernah dia temui. Dan dia sudah jatuh cinta, tanpa harapan. Tanpa peringatan, Stella tiba-tiba menyerang Tama. Niatnya sangat jelas, tapi tepat waktu, Arya turun tangan, menarik Tama ke tempat aman, dan meninggalkan Stella gemetar di sudut karena malu. Arya kemudian menegur Stella, memperingatkan dengan tegas agar menjauh dari Tama sebelum dengan tenang kembali ke tempat tidur. Namun, saat Tama mencoba tenang, dia masih bisa mendengar gumaman mengancam Stella di kegelapan, berjanji suatu saat akan menemukan cara untuk mendekatinya. Keesokan paginya, Arya mengajak Stella sarapan. Mengalami makanan asli untuk pertama kalinya, Stella sempat kehilangan akal karena sangat senang sebelum cepat-cepat mengendalikan diri, dan memulai percakapan batin lagi dengan Tama. Setelah sarapan, Arya mengajaknya jalan-jalan di kota, berharap pemandangan bisa mengingatkan Stella pada ingatan yang katanya hilang. Tapi satu-satunya yang bisa Stella ingat hanyalah gambar Tama melompat ke sarung tangan emasnya, yang dia yakini satu-satunya misteri yang ingin dia pecahkan. Ini membuat Tama sadar bahwa di mata Stella, Arya adalah yang lebih kuat dari keduanya. Arya lalu mengusulkan agar Stella menjadi petualang sebagai cara mencari tujuan hidup. Untuk membantunya siap, dia membawa Stella ke toko Vulkan untuk memperbaiki meriam plot ahamnya. Baik Arya maupun Vulkan agak skeptis melihat pilihan pakaian Stella yang mirip barang dari katalog OnlyFans, tapi Stella sangat suka karena potongan baju itu membuat dadanya nyaman dan aman. Arya kemudian fokus mencari senjata yang cocok untuk Stella. Namun Stella mengabaikan kekhawatiran itu dengan memamerkan kemampuan setengah naganya, yang menunjukkan dia masih menyimpan kekuatan besar dari kehidupan sebelumnya. Mereka mencoba berbagai senjata sampai Stella memilih perisai raksasa yang dirancang untuk raksasa. Tama penasaran bertanya kenapa dia tidak memilih pedang. Stella menjelaskan bahwa kalah darinya mengajarkannya pentingnya bertahan. Puas, dia memadukan perisai dengan pedang untuk keseimbangan, lalu mereka masuk ke dungeon untuk menguji peralatan barunya, dengan Arya menugaskan Tama menjaga Stella saat bertarung. Tapi sebelum Vulkan bisa menyusun strategi, Stella maju duluan dan menemukan 3 goblin yang sedang santai makan. Goblin yang kelaparan itu langsung menyerang, jadi Arya dan Vulkan berteriak agar Stella mundur dan bergabung dengan Tama. Tapi Stella mengabaikan mereka, dia sudah menguasai perisai dan pedangnya, lalu mengeluarkan cakar naga untuk menghabisi 2 goblin dalam sekejap. Goblin ketiga melancarkan serangan putus asa dari belakang, tapi Stella menangkap pedangnya saat ayunan, dan mengirim makhluk itu ke neraka, dengan satu tebasan. Arya dan Vulkan terpaku tak percaya, benar-benar membeku oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Sementara itu, Tama mengamati bahwa Stella terlahir kembali dengan kemampuan yang sama, seperti kehidupannya sebelumnya. Tanpa goblin lagi yang menantang, Stella makin kesal, dan menyatakan lapar akan musuh yang lebih kuat. Mereka lalu memutuskan menyusuri dungeon lebih jauh, dan bertemu 2 orc. Stella tanpa ragu menghantam orc pertama ke dinding dengan kekuatan dahsyat. Orc kedua ragu-ragu, jelas menyesal menyerang, tapi sudah terlambat karena Stella cepat menghabisinya, meninggalkan lorong penuh dengan isi perut musuh. Semangat! Mereka memutuskan untuk terus masuk lebih dalam ke dungeon. Akhirnya, mereka sampai di area yang dipenuhi bola bakteri. Tapi sebelum Arya sempat memperingatkan, Stella langsung menyerang. Namun percaya dirinya segera goyah saat tentakel bola-bola itu melilitnya, membuat bulu kuduknya merinding. Tama cepat memperagakan akibat meremehkan musuh ini, menunjuk apa yang bisa terjadi pada payudaranya kalau dia tertangkap. Ini memicu Stella melancarkan serangan gegabah, tapi bola-bola itu menangkap pedangnya dan membasahinya dengan cairan lengket cinta. Serangan tak terduga membuat Stella kehilangan kendali dan Arya serta Vulkan buru-buru menolongnya. Namun Tama merasakan perilaku Stella yang tidak stabil itu terkait dengan naluri naganya. Dengan menggunakan jurus tentakel miliknya, Tama menahan para gadis dan gumpalan itu, lalu melepaskan ledakan air kuat yang menghapus gumpalan-gumpalan itu, mengakhiri teror yang dibawa makhluk budaya itu. Setelah kembali tenang, Stella merasa malu atas kelemahannya tadi. Tama memberinya jaminan lembut, berjanji akan melindunginya dari bahaya ke depannya. Janji tulus itu memicu naluri naga Stella mengamuk lagi. Tubuhnya memproduksi banyak lendir naga berlebihan. Bertekad belajar dari kesalahan, Stella setuju menerima bimbingan Vulkan, membungkuk untuk menjadi lebih kuat dan jadi aset nyata tim. Percakapan itu membangkitkan ingatan petualangan yang pernah dia kalahkan di kehidupan sebelumnya, dan dia teringat betapa hebatnya mereka saat bekerja bersama. Bayangan bisa mencapai kekuatan seperti itu lagi membuatnya bersemangat dan penuh tekad. Tapi tiba-tiba, Arya terjebak dalam pikiran mengganggunya sendiri. Ia berbalik ke Tama, memohon dengan sungguh-sungguh agar dia memakai jurus tentakelnya pada meriam plotnya. Tama terkejut berat, tak percaya dengan permintaan konyol itu. Tapi sebelum dia sempat mencerna apa yang terjadi, Arya mulai melepaskan baju zirahnya dengan sembrono. Untungnya, Vulkan datang tepat waktu.
berhasil menahan Arya sebelum semuanya makin kacau. Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke dalam dungeon, berburu mangsa berikutnya. Setelah berdiskusi, mereka berhenti untuk menyusun strategi tentang peran Stella dalam gerakan terkoordinasi mereka. Karena kekuatan dan ketahanan badannya, diputuskan dia jadi ujung tombak tim, berperan sebagai perisai sekaligus penegak. Tak lama kemudian, mereka bertemu sekelompok orc. Stella langsung maju mengacungkan perisainya untuk memprovokasi makhluk itu menyerang. Seekor orc yang agresif melancarkan serangan, tapi dia cepat membalas dengan pukulan tegas yang memutus lengannya. Saat hendak menghabisi orc itu, makhluk yang ketakutan itu berbalik dan lari seperti babi yang ketakutan. Tapi Stella tak mau membiarkannya kabur. Tanpa ragu dia mengejarnya dengan tekad membara. Sementara itu, Tama mengaktifkan kemampuan penyihirannya untuk meningkatkan sihir Arya dan Vulkan, tanpa sengaja memperkuat obsesi Arya yang sudah ada terhadap terong miliknya. Bersama-sama, mereka menghancurkan semua makhluk tersisa, sebelum menemukan pemandian dungeon yang tenang. Tanpa pikir panjang, kelompok itu memutuskan untuk bersantai sejenak. Yang terjadi kemudian adalah kekacauan total bagi Tama, yang berjuang melawan godaan batinnya sementara para gadis dengan percaya diri memamerkan buah dada mereka, menguji batas kesabarannya. Situasi makin memanas ketika Arya, tanpa malu menidurkan Tama di dadanya, mengklaim itu adalah tempat paling tepat untuk bersantai. Tak mau kalah, Stella menempelkan dadanya yang mirip naga ke Arya, memicu persaingan sengit siapa yang pantas dapat perhatian Tama. Stella yang kini yakin Arya kalah, menyatakan dia bisa mencintai Tama jauh lebih baik. Arya tentu saja tak mau kalah, dan pertengkaran mereka memuncak. Vulkan, yang terjebak di tengah kekacauan, mencoba jadi penengah. Dia menyarankan Stella jadi istri junior Tama, sebuah kompromi yang malah menyulut api pertengkaran mereka. Ketegangan memuncak, benturan dadanya melontarkan Tama ke plafon, membuatnya meragukan semua pilihan hidup yang membawanya ke momen itu. Nanti, kelompok itu kembali ke guild untuk memperkenalkan Stella pada Arnold. Tapi sebelum resmi mendaftarkannya sebagai petualang, Arnold memperkenalkan mereka pada seorang pria bernama Rhys, yang punya permintaan unik. Dia menjelaskan sedang bersiap untuk perjalanan panjang, dan butuh tim tangguh untuk menjaga barang berharga. Saat Arya bertanya soal barang itu, Rhys menegaskan itu bukan hal yang bisa dibicarakan di depan umum. Dia lalu membawa mereka ke tempat penyimpanan aman, mengungkap bahwa barang misterius itu adalah bangkai naga Stella, yang membuatnya terkejut. Rhys menjelaskan bahwa sisa-sisa itu milik makhluk tangguh yang setidaknya ingin melawan musuhnya. Itulah yang dilihat pedagang itu, membuatnya membeli barang itu tanpa ragu. Sementara Stella terpaku melihat kerangka itu, Tama mencoba menghubungi secara telepati untuk memeriksa keadaannya. Dia mengaku merasa sangat aneh karena saat matanya menatapnya, ingatan akan kematiannya sendiri kembali muncul, memenuhi hatinya dengan kesedihan mendalam. Sebenarnya, rasa sakit itu berasal dari perasaan mendalam yang dia miliki terhadap Tama yang kuat. Saat itu juga, Arnold masuk, dan sebelum Arya pergi, ia menyerahkan tanda promosi Alpha untuk rank B. Tak lama kemudian, kelompok itu berangkat menjalankan misi pengawalan, dengan Arnold dan Vulkan mengantar para pelancong. Dalam perjalanan, para petualang menghadapi beberapa ancaman, tapi tak ada yang bisa menghentikan kereta, berkat Arya, Stella, dan Tama yang tampil sempurna. Saat hari mulai gelap, mereka mendirikan kemah, dan Rhys memberikan buket bunga lili lembah kepada Arya. Penasaran, Stella bertanya apakah bunga itu istimewa, dan Rhys menjelaskan bahwa tunangannya, Elisa, sangat menyukainya, dan dia dulu sering mengumpulkannya untuk Elisa. Mendengar bahwa pria itu punya tunangan, Tama tiba-tiba paham kenapa dia kurang tertarik pada tuannya. Arya lalu bertanya tentang rencana pria itu dengan kerangka naga bumi, dan dia mengakui itu pertanyaan bagus. Seorang pedagang senjata sudah mulai menimbun bahan langka, yakin kalau perang besar akan segera datang. Ucapan itu mengingatkan Tama pada saat iblis yang mereka lawan, menyebutkan kebangkitan makhluk kuat. Akhirnya, Rhys berkata mereka harus sampai di Gladstone besok, jadi sebaiknya beristirahat dulu. Dengan itu, mereka pun beristirahat. Namun, dini hari, fenomena aneh mulai menyebar di sekitar. Tama bergegas keluar dari tendanya, berusaha memahami apa yang terjadi karena semuanya tampak terpengaruh kecuali kemah mereka sendiri. Arya terbangun di tengah kekacauan itu, sementara Rhys dengan tenang meyakinkan semua bahwa barang bawaan aman, menjelaskan bahwa yang mereka lihat adalah terbentuknya labirin baru. Meskipun sedikit yang tahu, sebuah dungeon bisa tiba-tiba muncul begitu saja. Kelompok itu melanjutkan perjalanan melewati kabut tebal yang muncul saat labirin terbentuk, dan Rhys yakin mereka sudah melewatinya dengan aman. Arya menghela napas lega, walau dia ingin kembali dan menjelajah lebih jauh, sementara Tama berpikir labirin baru ini selalu menyimpan bahan langka yang segar untuk diambil. Setelah menjauh dari kabut, Rhys bertanya kepada para petualang apakah mereka tertarik masuk labirin itu. Karena kesempatan menjelajah dungeon yang baru terbentuk seperti ini sangat langka, tentu akan lebih menguntungkan jika mereka setuju menjual barang berharga yang ditemukan padanya. Antusiasme mereka tumbuh, tapi pedagang itu mengingatkan untuk tetap waspada, karena tempat ini belum lama ada jadi siapa tahu kengerian apa yang mengintai jadi harus berhati-hati. Dengan itu, saat mendekati kabut,
Tama mengaktifkan perlindungan singa ilahi untuk melindungi timnya. Dengan perlindungan itu, Stella merasa bebas menyerbu bahaya, langsung berlari maju meski Arya panik memintanya berhenti. Bingung cara menahan elf liar itu, Arya ingat Vulkan pernah menulis catatan waspada kalau dia kehilangan kendali, yang mengatakan jika Stella bertarung bersama tim, dia boleh memeluk Tama sekali. Mendengar itu, Stella langsung mengurungkan niatnya berlari sembrono, balik untuk bergabung dan tenang demi kesempatan mendapat pelukan dari kucing favoritnya. Tapi di tengah keributan itu, mereka tiba-tiba mendengar tawa wanita yang bergema di sekitar, lalu muncul bola sihir yang nakal bertanya, apakah mereka sedang berburu harta karun? Bola itu memberi tanda untuk diikuti, dan tanpa ragu, Stella langsung mengejarnya. Tapi ilusi itu berbahaya, karena menjerat mereka ke dalam jebakan, di mana dua monyet raksasa menyerbu. Stella maju ke depan, menjadi garis depan, dan menarik perhatian para penyerang. Saat salah satu monyet menghancurkan perisainya dengan bantingan kepala, Arya memanfaatkan kesempatan itu untuk cepat menghabisi keduanya. Arya memuji kerjasama tim yang hebat, tapi Stella menggerutu bahwa usahanya bukan hanya untuk kelompok, melainkan khusus untuk Tama. Di tengah kekacauan itu, semak di dekat mereka bergoyang, dan suara lembut yang terdengar polos pura-pura bilang tak ada siapa-siapa di situ. Tak mudah tertipu, Stella memerintahkan sosok tersembunyi keluar sebelum dia harus mengejar mereka. Sebagai tanggapan, dua peri muncul, masing-masing berbeda ukuran secara mencolok. Yang kecil memperkenalkan diri sebagai Lily, peri tinggi, sementara yang besar adalah Fury, Dryad tinggi. Stella penasaran bertanya seperti apa rasa makhluk itu, dan Arya menjawab kalau mereka peri yang biasa ditemukan di hutan labirin, meski dia sendiri belum pernah bertemu sebelumnya. Setelah itu, dia menyapa keduanya, tapi mereka tampak hanya fokus pada Tama, langsung menggendongnya dan memberinya belayan penuh kasih. Merasa perlakuan istimewa itu mencurigakan, Stella frustrasi menyerang, tapi Tama cepat menenangkan secara telepati, memintanya santai. Stella bersikeras kalau makhluk kecil itu berniat menjebak dan bahkan mencelakai mereka. Tapi Lily segera membantah. Dia menjelaskan bahwa dia dan Fury tak berniat jahat, mereka cuma ingin berteman dengan kucing elemental, dan membimbingnya ke harta karun. Ngomong-ngomong, Fury mengungkap barang luar biasa yang tersembunyi di balik labirin ini. Saat membuka kotak itu, mereka menemukan botol indah berisi ramuan yang tampak sangat langka. Lily dan Fury memberitahu bahwa harta serupa tersebar di sekitar, tapi untuk mendapatkannya, mereka harus dulu mendapatkan kunci yang disembunyikan di sarang lebah raksasa jahat. Baru saja mereka mendengar itu, lebah-lebah menyerang, memaksa Stella berlindung sementara Tama cepat membalas dengan auman. Bersamaan itu, Arya melanjutkan dengan serangan pusaran, memotong semua lebah yang menghalangi. Setelah menang, Fury kembali menggendong Tama, kagum betapa kuatnya, meski ukurannya kecil dan menggemaskan. Lily memuji dua teman kucing itu, sementara Stella menegaskan dialah yang benar-benar mengerjakan semuanya. Sementara itu, Arya mengambil kunci dari pohon, dan Lily bersama Fury menjelaskan bahwa dia yang akan bertanggung jawab membuka pintu ke bos labirin, penjaga harta utama dungeon. Arya menduga tempat ini menyimpan benda-benda sangat langka, dan menyarankan istirahat dulu, mengingat kelelahan mereka selama perjalanan, dan ketidakpastian. Saat itu, para peri dengan semangat minta diajak ke kota manusia, mengungkap keinginan lama mereka untuk mengunjunginya. Nanti, para peri terpesona melihat kota untuk pertama kalinya. Arya ingin menjaga mereka aman, menyuruh mereka tetap dekat agar tidak tersesat. Tapi para peri terlalu terpesona, hingga tiba-tiba berlari mengejar aroma menarik yang tercium. Frustrasi, Arya menegur mereka, memperingatkan kalau tidak hati-hati, mereka bisa tertangkap karena peri itu langka dan berharga. Akhirnya, Arya bilang saatnya pergi ke toko Ri dan lihat harta apa yang bisa mereka temukan di jalan. Tepat saat itu, dia menemukan para peri lagi-lagi kabur, kali ini mencuri semangkuk makanan manusia dari warung terdekat. Melihat ini, Stella juga ingin coba makanannya dan Arya cepat menenangkan pemilik warung, memastikan dia akan membayar, karena pemilik sudah mulai tidak sabar. Setelah itu selesai, Ferry akhirnya bisa makan makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu mengunjungi Ri untuk menaksir barang langka yang mereka dapat dari labirin. Ri sangat senang mengetahui itu adalah air mata kebenaran, cairan yang membuat siapapun yang meminumnya tak bisa berbohong. Pedagang itu menduga mendapatkan barang semacam itu bukan perkara mudah. Dan saat Arya hendak menceritakan kisahnya, para peri tiba-tiba masuk ruangan, bertingkah seperti anak nakal. Melihat mereka, Ri terharu dan minta maaf karena emosional, padahal sebenarnya dia belum pernah melihat peri sebelumnya. Dia lalu tiba-tiba bilang lupa urusan lain dan pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Malam itu, saat waktunya tidur, Stella mendekati Tama, ingin mendapatkan hadiah, dan yang dia dapat adalah pelukan hangat, tapi kucing itu langsung menepisnya. Meski begitu, bahkan Arya mengakui Stella tampil luar biasa, jadi dia minta satu pelukan lagi. Dan dengan enggan Tama mengiyakan. Saat itu, Stella hampir tak percaya dengan apa yang akan dia capai. Dia ragu, bingung bagaimana cara mengklaim hadiah yang sudah lama ditunggu. Akhirnya, dia mengelus makhluk kecil itu dengan lembut,
lalu bersemangat mendekat untuk mengendus perutnya. Sementara itu, Vulkan bergabung dengan rombongan setelah menyelesaikan pekerjaannya di kota. Tapi terkejut saat tengkorak tiba-tiba bangkit dari tanah. Tapi karena mayat hidup itu nggak terlalu berbahaya, dia santai aja menghancurkannya dengan palunya. Tapi, saat Abel membunyikan lonceng, ledakan energi ungu menyelimuti tulang-tulang yang berserakan, bikin Vulkan bingung menghadapi fenomena aneh itu. Tepat saat itu, rombongan pengawal sampai di depan pintu bos dan memutar kuncinya. Mereka melangkah masuk ke portal, meninggalkan para peri yang bersorak semangat untuk teman-temannya. Di sisi lain, tim disambut oleh naga Toren peringkat B yang langsung meluncurkan serangan sihir Poitan bertubi-tubi, menghantam perisai Stella tanpa henti. Tapi Stella tetap nggak mau mundur. Tanpa gentar, dia maju terus dan menghantam naga dengan perisainya, berhasil menarik perhatiannya. Arya memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dari samping. Tapi naga itu merasakan gerakannya, dan mengayunkan ekornya ke arahnya. Dengan sigap, Stella mundur cepat dan menghadang serangan itu dengan perisainya, sambil mengusir temannya. Teguh ingin mengalihkan perhatian monster itu. Dia meyakinkan teman-temannya bahwa dia bisa mengatasinya, menyuruh mereka ikut bertarung dan segera mengakhiri pertarungan, sambil mengejek naga saat berperang. Tamum terpukau dengan apa yang berhasil dilakukan Stella bersama kelompok dalam waktu singkat. Sekali lagi Teng itu bilang kalau Stella memang tipe orang yang langsung tuntas mengerjakan sesuatu. Saat naga Toren menyerangnya dengan cakar, Stella mencengkeram seluruh anggota tubuh itu, membuka celah penting di pertahanannya, celah yang langsung dikenali Tamum sebagai kesempatan serangannya. Tanpa buang waktu, dia melepaskan serangan auman api, dan membungkus musuh dengan tentakelnya. Tepat saat itu, Arya melesat maju dengan kecepatan penuh, mengayunkan serangan cepat ke tenggorokan naga yang melukai fatal, mengakhiri pertarungan dan memastikan kemenangan mereka. Tamum bersorak atas keberhasilan mereka, merayakan kekalahan bos pertama mereka, dan ingin bertemu dengan tuannya, sementara Stella bangga bilang kalau kemenangan itu nggak akan tercapai tanpa bantuannya. Tak lama setelah itu, kelompok itu menemukan peti harta karun, berisi 2 gulungan. Saat diaktifkan, gulungan itu melepaskan ledakan energi kuat ke tubuh Arya, memberinya kemampuan kuno, yang disebut Sacred Blade. Dengan kekuatan baru ini, tim kembali ke hutan labirin mencari Pixies, tapi 2 peri itu tak terlihat dimanapun. Semakin cemas, Tamum bergegas ke mangkuk makanan yang dipegang peri tadi, takut kalau sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Sementara itu, di kantornya, Rhys membunyikan lonceng dan merenung bahwa tak lama lagi bakal terjadi sesuatu yang besar. Matanya tertuju pada potret tunangannya yang sudah meninggal, Elisa. Sementara itu, saat kelompok itu pulang, mereka berjalan gelisah menyusuri hutan, sama sekali nggak tahu keberadaan 2 Pixies yang hilang. Dengan kepala tertunduk penuh kekhawatiran, mereka akhirnya kembali ke kota, di mana Stella dan Arya menceritakan semuanya kepada Vulkan. Setelah mendengar cerita mereka, Vulkan menyarankan agar mereka pergi ke kedai untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk ke ruangan ditemani 2 sosok berjubah, mengumumkan bahwa Count Gladstone sedang mencari Arya. Saat berbicara, jelas pelayan itu tanpa malu-malu mengamati payudara para wanita itu. Matanya melotot nakal ke mereka satu persatu. Dia lalu memuji penampilan mencolok Stella dan Vulkan serta kecantikan besar mereka. Yakin Count bakal senang melihat mereka juga. Stella yang bingung dengan sindirannya tetap diam, sementara Arya dengan tegas bilang mereka lagi sibuk saat ini, tapi janji bakal mengunjungi Count nanti, siapapun dia itu. Pelayan itu kemudian memperjelas bahwa menolak perintah langsung Count dianggap pelanggaran serius. Menyadari situasinya, Vulkan cepat merespon bahwa mereka akan siap-siap. Dengan itu, pelayan memimpin jalan, menunggu di kereta di luar untuk para wanita. Saat pelayan pergi, Stella bertanya kenapa mereka harus ikut orang aneh itu, apalagi misi sebenarnya adalah mencari para peri. Vulkan bilang dia dengar kabar menarik soal Count Gladstone. Selama perjalanan kereta, Vulkan mengungkapkan bahwa bangsawan itu terkenal suka menculik wanita. Stella yang khawatir bertanya apakah mungkin dia yang membawa Lily dan Fairy, dan Vulkan memastikan itulah alasan mereka setuju dengan berat hati mengikuti pelayan Count. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di rumah bangsawan itu. Sang pelayan melangkah maju, dan mengetuk pintu tuan rumah, untuk mengumumkan kedatangan tamu. Count memanggil semua masuk, dan begitu melihat mereka duduk di sofa, dia berkomentar bahwa dia belum pernah bertemu wanita secantik mereka. Vulkan mengungkapkan rasa terima kasihnya, atas keramahan hangatnya. Arya ikut mengucapkan terima kasih. Lalu, tiba-tiba Count menjentikkan jari dan menyarankan agar mereka menjadi temannya, atau lebih tepatnya, kekasihnya. Bajingan menjijikan itu dengan percaya diri mengklaim bahwa tak ada yang pernah menyesal dengan pengaturan seperti itu, sementara Tama diam-diam mengamati pria jelek itu sama menjijikannya. Seperti gosip yang beredar, saat itu, pelayan masuk sambil membawa teko teh, dan dengan anggun menuangkan secangkir untuk setiap tamu. Count Gladstone dengan antusias mendorong semua orang untuk minum, tapi para wanita tetap waspada, ragu-ragu apa isi minuman itu. Vulkan dengan sopan menolak, bilang dia tidak haus, tapi Count bersikeras agar mereka setidaknya mencicipi teh itu. Saat Arya bersiap menyeruput, Count hampir ngiler menunggu dengan penuh harap. Namun, tepat sebelum dia minum,
Tama memanggil berkat Raja Singa, memperkuat sekutunya, dan memastikan tubuh mereka tetap aman. Beberapa saat kemudian, ketiganya akhirnya menyeruput teh itu. Betapa terkejutnya Count saat melihat ekspresi mereka berubah cerah penuh kegembiraan, bahkan mereka minta tambah, bingung. Count bertanya pada pelayannya kenapa tak ada satupun dari mereka yang ambruk. Karena minuman kuat itu, sang pelayan mendekat dan mengaku tidak tahu. Tapi berjanji akan menyiapkan dosis yang lebih kuat lain kali. Dalam ketegangan yang meningkat, Stella tiba-tiba memukul meja dan menuntut tahu di mana Lily dan Ferry. Tanpa ragu, dia mencengkeram ke meja Count, tapi Count dengan keras kepala bersikeras tidak tahu di mana mereka. Dengan telepati, Tama menyuruhnya mundur. Dan meski kesal, Stella akhirnya melepaskannya berharap situasi mereda. Masih terkejut dengan ledakannya, Arya meminta maaf atas nama temannya. Tapi sebelum semuanya tenang, Count tiba-tiba mengubah nada dan menuduh mereka sebagai iblis yang merasuki tubuh para wanita itu. Dia menyatakan, harus menggunakan metode penyucian rahasia keluarganya untuk membersihkan tubuh dan jiwa mereka, dimulai dengan mengurung mereka segera. Seketika, pelayan bertepuk tangan, memberi isyarat pada anak buah bertopeng bersenjata untuk mengelilingi para wanita itu. Dengan tawa sinis, Stella dengan sarkastis berterima kasih pada langit, karena telah menyeret mereka ke dalam masalah ini, dan bersiap melawan para pria itu. Tapi lewat telepati, Tama memperingatkan bahwa sekarang bukan saatnya bertindak. Sementara Arya dan Vulkan berusaha meyakinkan Count bahwa mereka tak berniat buat masalah, seorang prajurit tiba-tiba masuk membawa kabar mengerikan. Pasukan mayat hidup menyerbu kota, meninggalkan kehancuran, dan langsung menuju ke mansion Count. Count Gladstone langsung memerintahkan semua bersiap melarikan diri, tapi pelayan menegur, keluar sekarang terlalu berbahaya. Dia menyarankan Count mundur ke lantai atas untuk tetap aman. Mendukung rencana itu, Count cepat-cepat menyuruh pelayannya melindunginya dengan segala cara sebelum berlari naik tangga. Pelayan lalu bertanya apa yang harus dilakukan dengan wanita-wanita itu, tapi bangsawan gemuk itu cuek, dan anak buahnya mengikuti dia. Tersisa sendiri, Arya mengaku sangat khawatir pada penduduk kota, dan ingin bertindak melawan invasi itu. Teman-temannya yang tegas setuju, bahwa harus ada yang dilakukan. Di luar, kekacauan terjadi saat kerangkeng-kerangkeng menyerbu, membuat warga ketakutan melarikan diri. Arya dan Vulkan maju memimpin warga menuju bukit yang aman. Setelah warga aman, elf cerdik itu langsung terjun ke medan perang bersama Tama. Tak mau duduk diam, Stella menyerbu dengan perisainya, menghancurkan beberapa kerangka walau merasa mereka rapuh dan lucu. Di dekat situ, seekor kerangka menyerang anak tak berdaya. Tapi Vulkan segera bertindak. Dia menghancurkan makhluk itu dan cepat-cepat menggendong gadis ketakutan itu di punggungnya, memastikan dia selamat tanpa cedera. Setelah berkumpul kembali dengan sekutunya, Vulkan dengan serius mengatakan bahwa menyerang seluruh gerombolan langsung itu sia-sia. Sebaiknya mereka mencari otak di balik kendali para mayat hidup ini. Setuju, Arya menyarankan agar mereka berpisah. Vulkan akan terus mengawal warga kota menuju tempat aman dan menjaga anak itu, sementara Arya, Stella, dan Tama berangkat melacak dan menetralkan penyihir yang memanggil kerangka-kerangka itu. Sementara itu, di atas atap, Sang Count bersembunyi bersama pelayannya, dan seorang prajurit setia demi keselamatan. Para protagonis, yang teringat suara lonceng dari Rice Mansion, tiba dan langsung menghadapi dia. Rice lalu mengungkapkan bahwa balas dendamnya berawal dari fakta, bahwa Count Gladstone bertanggung jawab atas kematian tunangannya, Alyssa. Didorong oleh kebencian yang membara, dia memanggil pasukan kerangka yang jauh lebih besar. Tama segera mengenalinya sebagai seorang necromancer. Rice lalu mengaku bahwa sendiri dia hanya bisa menghidupkan 2 kerangka, tapi dengan bantuan Pri Lily dan Fiery, kekuatannya berkembang pesat. Dengan gaya dramatis, ia memperlihatkan 2 peri yang tersembunyi di balik jubahnya. Terprovokasi oleh tontonan itu, Tama menuduh Rice menggunakan lonceng untuk mengendalikan peri dan menyinggung bahwa anak panah di tangannya mungkin bagian dari rencana jahat itu. Benar saja, Rice menggunakan anak panah itu untuk menyedot mana dari Lily dan Fiery, memanfaatkan kekuatan luar biasa mereka untuk memanggil pasukan sungguhan. Dia membanggakan bahwa peri punya cadangan mana tak tertandingi, dan dengan kekuatan itu, dia meledakkan rumahnya hingga hancur, memberi jalan bagi kerangka naga bumi. Hadiah yang sudah lama dia dambakan. Dengan nada mengejek, dia berterima kasih pada pihak lawan, mengatakan semuanya tidak akan terjadi tanpa campur tangan mereka. Lalu dalam pertunjukan mengerikan, dia berdiri di tengah dada kerangka naga raksasa itu, seolah menjadi jantung dari makhluk mengerikan itu. Dipenuhi kemarahan karena tubuhnya dihina, Stella menerjang ke tengah kerumunan kerangka, memotong mereka dengan tenaga penuh, tapi disapu oleh cakarnya yang besar dari naga bumi itu. Sebagai balasan cepat, Tama melepaskan Ether Howl-nya, menghancurkan ekor kerangka musuh, tapi mengecewakan mereka, karena tulang yang patah itu ajaibnya menyatu kembali dengan presisi luar biasa. Memanfaatkan momen itu, Arya mengaktifkan skill barunya, Pedang Suci. Serangan suci itu akhirnya mendarat, memberikan damage penyembuhan pada naga, tapi dengan harga mahal, karena teknik ini menyedot banyak mana, dan membahayakan kondisi fisiknya. Menyadari bahaya itu, Tama menyesal karena saat ini dia tak bisa berubah jadi bentuk behemoth,
dan memperingatkan Stella bahwa Arya tidak bisa memakai pedang suci lagi dalam waktu dekat. Mereka sadar harus menunda waktu untuk menyelamatkan Lily dan Fiery. Stella maju dengan perisainya membersihkan jalan melewati kerumunan kerangka menuju naga, sementara Tamasaurus melempar anak panah ke jalur yang sama, bertekad mendukung serangannya. Di tengah kota, saat warga buru-buru mendirikan barikade untuk melawan serangan, Vulkan datang dengan tekad agar mereka tidak harus menderita sendirian. Gadis kecil itu lalu meninggalkan Vulkan dan menuju ibunya, sementara Vulkan menyeret palu besarnya di tanah, menggores garis yang langsung menyala menjadi tembok api, menghentikan maju musuh. Sementara itu, beralih ke Tama, dia meneriakkan Etherhall apinya, dan menyerang sasaran dengan tepat. Namun dalam pertarungan, Stella terjepit di bawah salah satu cakarnya yang besar. Dengan mengerahkan kekuatan besar, dia mendorong balik menggunakan perisainya sebagai tumpuan, menolak menyerah pada apa yang dia anggap hanya bangkai kosong. Memanfaatkan kesempatan itu, Tama memanggil tentakel untuk mencabut Lily dan Fiery, membuka jalan bagi Arya untuk memberikan pukulan terakhir pada Rhys. Saat pejuang elf itu menyiapkan skillnya, Stella memakai teknik interval traction untuk menguatkan kakinya, melepaskan diri dari cengkeraman cakarnya, dan dengan ayunan pedang cepat yang menentukan, dia memotong lengan kiri makhluk itu. Tama lalu menambah serangan dengan flame edge-nya, mengiris naga, sementara Arya mengalirkan pedang sucinya untuk memberikan pukulan pamungkas ke inti makhluk itu. Dalam sekejap, wujud mengerikan itu lenyap begitu saja, meninggalkan Rhys terkulai di tanah. Berduka dalam menyadari dahaga balas dendamnya hilang seperti debu tertiup angin. Melangkah maju, Arya menegaskan bahwa sosok di depan mereka bukan Rhys yang sebenarnya. Elisa tak pernah menginginkan balas dendam. Tapi meski begitu, pria itu tetap keras kepala tak mau memaafkan Count Gladstone dan membunyikan loncengnya sekali lagi, bertekad mengerahkan pasukan kerangkanya untuk serangan berikutnya. Namun kali ini, hanya satu kerangka yang muncul, perlahan mendekatinya. Saat kerangka itu menyentuh tangannya, makhluk itu berubah menjadi bayangan istri tercintanya yang telah tiada, membungkus mereka dalam ilusi ladang tenang yang luas. Wajah Elisa yang seperti hantu tersenyum lembut, berkata bahwa suaminya tidak pernah bisa berpikir jernih saat dilanda kesedihan. Dipenuhi penyesalan, Rhys mulai menangis, memohon ampun, dan mengaku semuanya adalah kesalahannya. Dengan lembut tapi tegas, Elisa mengatakan bahwa ia harus menebus dosanya, meski jalan ke depan akan berat. Lalu dalam aksi terakhir, ia menghilang selamanya, membawa lonceng ajaib dan seluruh pasukan kerangka yang bergantung pada artefak itu. Di tengah kota, Vulkan terpaku menyaksikan makhluk mati hidup itu lenyap begitu saja, sementara Count Gladstone gemetar ketakutan saat makhluk-makhluk tersisa berlarian di atap dan menghilang. Keesokan harinya, alun-alun kota penuh sesak warga yang berkumpul untuk menyaksikan sebuah eksekusi. Di sebuah tenda dekat situ, pelayan Count menyatakan bahwa ini adalah momen sempurna bagi sang kepala untuk menunjukkan kekuasaannya. Saat itu, Arya datang membawa teko teh. Ia dengan anggun menyajikan secangkir teh kepada Gladstone, yang meneguk dengan senyum puas, jelas terpesona oleh rasa teh yang kaya dan mahal. Tamek tak bisa menahan diri berkomentar, bahwa teh itu memang bukan sembarang teh. Tak lama kemudian, Count melangkah ke gilotin tempat Rhys sudah siap menerima hukuman mati. Tapi sebelum eksekusi dimulai, Count menoleh ke kerumunan, dan memperkenalkan pahlawan asli kota ini, Arya, Stella, dan Vulkan. Ia lalu menyatakan bahwa pria yang menyebabkan bencana bagi warga Gladstone akan dihukum mati, sambil bertanya kekuatan apa yang mendorongnya bertindak kejam seperti itu. Rhys menjawab, mengaku bahwa semua tindakannya didorong oleh dendam membara atas kematian tunangannya. Dalam kejutan besar, Gladstone sendiri mengakui bahwa dialah yang membunuh Aliza, mengatakan jika ia mengungkapkan ini lebih awal, rencananya akan hancur. Pengakuan itu mengguncang kerumunan, dan pada saat itu, Count sadar ia telah bicara terlalu banyak. Memegang ramuan misterius, Arya menanyakan apakah Count tahu tentang wanita yang menghilang dari kota. Terguncang oleh pertanyaan mendadak itu, Gladstone langsung pecah, dan mengaku bahwa dialah yang menghilangkan mereka semua. Kepanikan muncul saat bangsawan itu meminta penjelasan, tapi elf tenang itu mengungkapkan bahwa ia diam-diam mencampurkan beberapa tetes ramuan kebenaran ke dalam tehnya. Memaksa Count membuka semua rahasia kelamnya di depan umum. Marah karena pengakuannya, terutama karena wanita-wanita yang hilang adalah anggota penting komunitas, warga pun meledak dalam kemarahan, bertekad menegakkan keadilan bagi pemimpin korup mereka. Di tengah kekacauan, Rhys mengucapkan terima kasih tulus kepada para pahlawan, berterima kasih atas segalanya yang telah mereka lakukan untuknya. Beberapa hari kemudian, akibat dari hari penuh gejolak itu mulai terlihat. Gladstone dicopot gelarnya sebagai Count, dan dihukum penjara seumur hidup atas kejahatannya. Rhys, yang berhasil menghindari hukuman mati, juga dijatuhi hukuman penjara, menandai akhir pahit dari bab tragis dalam sejarah kota itu. Keesokan harinya,
kelompok itu berangkat dengan kereta. Di perjalanan, Estella yang cemburu bertanya-tanya apakah para peri harus kembali ke hutan. Naik Tama seperti menunggang kuda, Lily memutuskan untuk tetap bersama anak kucing elemental itu. Sementara Fairy mengucapkan terima kasih tulus karena sudah diselamatkan. Menatap keluar jendela, keduanya diam-diam menikmati pemandangan laut, tenggelam dalam pikirannya. Vulkan, penuh tekad, bersemangat untuk sampai ke reruntuhan. Dan Arya mengingatkan hewan peliharaannya, bahwa mereka kembali ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Di Guild, Arnold menyambut kedatangan mereka dengan pelukan hangat, bersemangat mendengar setiap detail petualangan mereka di Gladstone. Seluruh Guild penuh kekaguman atas kemenangan Arya melawan naga mayat hidup, yang mengantarkannya mendapat gelar pahlawan yang layak. Dalam perayaan, Arnold memberinya tanda petualang perak, menaikkan peringkatnya ke A, sementara Estella dipromosikan ke peringkat D. Lalu, di tengah kegembiraannya, Arya bertanya tentang kenaikan pangkat Vulkan. Arnold menjelaskan bahwa Vulkan sengaja menolak pangkat lebih tinggi, memilih hidup sebagai pandai besi. Sebuah pesta meriah segera diadakan untuk menyambut para pahlawan pulang, di mana Arnold dengan bangga memperlihatkan hadiah besar dari Gladstone berupa stok buah kaleng, untuk 10 tahun. Para gadis terkejut dengan kelimpahan itu. Sementara Tama khawatir, bagaimana mereka akan menyimpannya semua. Arya lalu menyarankan Vulkan yang mengurus Tong-Tong, karena dia punya banyak ruang, tapi Vulkan keberatan karena tempat penyimpanannya sudah penuh dengan peralatan dan bahan. Melihat peluang itu, Arnold mengusulkan mungkin sudah saatnya elf itu pindah dan punya tempat sendiri. Dengan dana dari hadiah misi terakhir mereka, Arnold yakin dia bisa menghasilkan uang cukup untuk punya rumah yang keren. Sambil menyesap minumannya, Arya setuju ini saatnya investasi besar pertama, tempat di mana teman-teman bisa hidup bahagia bersama. Lalu dia menatap Tama untuk tahu pendapatnya. Meski diam, tatapan dukungan dari kucing dan yang lain jelas menunjukkan mereka setuju dengan ide itu. Keesokan harinya, mereka mengunjungi agen properti Handover Fist di distrik komersial. Saat agen bertanya tentang rumah ideal mereka, Stella bilang dia ingin dapur khusus untuk masak gourmet, sedangkan Lily dan Fairy ngotot, harus ada banyak tanaman hijau jadi taman wajib ada. Arya sendiri mau ruang yang luas, sementara Tama khawatir kalau mereka kebanyakan belanja. Agen meyakinkan mereka bahwa dia punya properti yang pas, lalu membimbing mereka ke sebuah mansion tersembunyi di pinggiran kota, sebuah estate megah yang memenuhi semua kriteria mereka. Mereka semua senang, tapi agen mengungkapkan satu hal unik, yang bikin rumah besar itu belum laku. Alih-alih kamar mandi privat biasa dengan shower, rumah itu punya bak mandi outdoor yang besar. Tapi mengejutkan agen, para wanita malah senang dengan bak mandi besar itu. Dan Arya langsung menyetujui pembelian. Sampai sore hari, pindahan selesai, dan kita lihat Lily dan Fairy dengan senang melompat di kasur baru mereka untuk mengecek kenyamanannya. Sementara Stella membanggakan dia akhirnya punya beberapa keinginan liar bersama Tama. Tama mengingat dengan senyum miris bagaimana Stella tanpa kesulitan mengangkat barang terberat. Dan sebagai balasannya dia dapat kehormatan untuk dielus. Tanpa ragu, dia memperlakukan kucing itu seperti mainan anjing. Sementara Arya diam-diam mengamati dinamika aneh mereka. Keesokan harinya, Vulkan datang dengan 2 ember penuh lobster oval, makanan lokal favorit yang bikin semua orang ngiler, terutama Stella. Stella lalu mempertanyakan seberapa kuat lobster itu, tapi Vulkan cuma tertawa, dan meyakinkan mereka kalau lobster itu gak cuma lezat. Malam itu, mereka pesta dan Stella makan daging tanpa batas. Jelas menikmati setiap gigitan. Nanti malam, pandai besi kelompok itu ketahuan tidur meringkuk dengan Arya, tapi Tama seperti biasa menyelip di antaranya. Saat mereka bermimpi aneh tentang lidah kucing elemen, Tama yang mencari kenyamanan tahu dia masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia turun dari tempat tidur, bertekad menguasai kemampuan baru. Setelah pertarungan terakhir hari itu, ledakan elemen besar terjadi, dan yang lebih penting, Tama membuka bentuk ketiganya, walau dia pikir bentuk kedua itu yang terakhir. Tapi ketakutan terus menghantui dia. Bagaimana kalau dia nggak bisa kembali ke bentuk kucingnya? Terjebak dalam pikiran yang gelisah, lamunannya tiba-tiba pecah saat Stella, yang tertarik dengan suara pelan itu, melangkah ke balkon. Tama menyuruhnya kembali tidur, tapi Stella merasakan kegelisahannya dan menolak pergi. Karena terus didesak, Tama dengan enggan mengaku, dia sudah dapat bentuk yang lebih kuat dari yang kedua. Pengakuan ini bikin Stella heboh. Dia kejar-kejaran dengan Tama, bahkan menuntut dengan campuran gairah dan kesal, agar dia kawin dengannya dalam bentuk yang lebih kuat itu. Keesokan harinya, saat yang lain sarapan, dia terus mengganggu Tama lewat telepati, tuntutannya membayangi pikirannya. Setelah sarapan, Lily dan Fairy bilang ingin memperluas taman dan Arya setuju dengan antusias, mengingatkan pada hijaunya kampung halamannya. Dia menawarkan cari tukang kebun ahli setelah makan siang, tapi Lily dan Fairy ngotot mau urus sendiri. Keheranan Tama, mereka tunjukkan kemampuan yang tak terduga. Lily dan Fairy mulai melantunkan mantra dan memukul drum menyalurkan esensi musim semi. Dalam sekejap, sebuah pohon tumbuh di halaman, tapi Vulkan buru-buru memberi peringatan. Ternyata pohon itu bukan pohon biasa. Itu pohon dunia, makhluk legendaris dengan akar yang mengandung mineral langka.
Lalu Fairy disuruh cepat-cepat menanam beberapa pohon biasa di sekitar pohon dunia itu untuk menyamarkannya, karena menarik terlalu banyak perhatian bisa berbahaya. Pada saat yang sama, keributan itu menciptakan mata air kehidupan di halaman, sebuah sumber mistis yang konon bisa menyembuhkan segala luka atau penyakit. Vulkan mengeluh kalau mengurus taman itu bisa jadi sangat berat kalau tidak dijaga, sementara Lily berargumen kalau mata air itu bagus banget buat kulit, sampai Vulkan akhirnya menyerah meski sebenarnya dia punya kekhawatiran lain. Di dalam, Vulkan dan Arya membahas risiko, mengatakan bahwa peri seperti Lily dan Fairy sangat berharga karena bakat langka mereka dan mudah diculik. Membuat Lily dan Fairy merasa ketakutan. Sementara Tama penasaran bertanya-tanya, bagaimana Vulkan bisa punya pengetahuan sebanyak itu. Lalu, saat pembicaraan beralih ke bahan langka, Vulkan menyebutkan betapa berharganya Orkokum, tapi Arya bilang hanya pandai besi artefak elit, gelar khusus dari pemerintah, yang bisa menempa bahan itu. Dan Tama sedikit menyesal karena Vulkan tampak puas dengan posisinya sekarang, tanpa ambisi naik pangkat lebih tinggi. Tiba-tiba, Arnold masuk terburu-buru membawa kabar penting. Monster kuat muncul di lantai pertama Dungeon Ruin, dan sudah membunuh banyak makhluk. Tim pun sepakat untuk menyelidiki, tapi peri memutuskan untuk tidak ikut demi keamanan mereka sendiri. Melihat kesedihan di mata Arya, Tama mengeong penuh tekad dan berdiri teguh, siap jadi pelindung tim. Walau Arya tak sepenuhnya mengerti pikiran Tama, dia menduga Tama ingin semuanya ikut terlibat dalam misi ini. Dengan tekad itu, kelompok pun masuk ke dungeon. Kita lihat Lily dan Fairy ikut ekspedisi. Dan untuk perlindungan ekstra mereka dapat perlengkapan khusus dari Vulkan. Di pintu masuk dungeon, tim bertemu Goblin peringkat E yang ditemani Hobgoblin peringkat E yang tampak kuat. Dengan semangat membuktikan kemampuan, Lily menembakkan peluru peri yang tepat mengenai tengkorak Goblin, sementara Fairy dengan lihai menggunakan cambuk ranting untuk menyerang Hobgoblin. Membuat kelompok terpukau, Tama yang mengamati taktik mereka yang terkoordinasi di jarak menengah, menyadari potensi besar para peri untuk bertarung. Meski menang cepat, suara mengerikan dari jauh menggema di dungeon. Vulkan menduga suara itu milik Minotaur, tapi Arya ragu makhluk kuat seperti itu muncul begitu cepat, sementara Stella merasakan ada keputusasaan yang dalam raungan itu. Melangkah lebih dalam ke labirin, mereka menemukan troll peringkat A, sedang menyantap mangsanya, bahkan memakan Minotaur yang tadi mereka duga. Saat mendekat, sumber teriakan ketakutan pun terlihat. Arya menyuruh Tama mundur, supaya dia bisa menguji kemampuan baru tim. Lily dan Fairy lalu memasang jebakan. Tapi peluru peri Lily gagal menembus kulit tebal troll. Fairy kembali mengayunkan cambuk rantingnya, melukai monster itu, tapi lukanya cepat sembuh, dan troll segera mengetahui posisi mereka. Troll raksasa itu mengayunkan klub besar, tapi Stella berhasil menangkis dengan perisainya. Memanfaatkan kesempatan, Vulkan menghantam kaki troll dengan palunya hingga keluar jeritan kesakitan, sementara Arya menyerbu dengan serangan bertubi-tubi. Atas perintah Stella, Lily menargetkan mata troll dengan peluru peri lain, membuat pertahanan troll runtuh. Dengan musuh hampir kalah, Stella melompat maju dan menusuk dada troll. Meski si monster tetap keras kepala bertahan. Melihat kekuatan troll melemah, Vulkan memberi sinyal pada Arya, yang lalu melancarkan serangan pamungkas 3 kali berturut-turut dengan pedang sucinya untuk mengakhiri hidup makhluk itu. Setelahnya, Stella yang dulu mandiri mengaku kalau kerja tim punya kelebihan, sementara Arya menyuruh semua melaporkan kemenangan mereka ke Arnold. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, seorang pengintai buru-buru memperingatkan raja bahwa monster makin agresif, kemungkinan besar karena sihir iblis. Di tempat lain, seorang prajurit memberitahu Alicia, penyanyi pedang terkenal, bahwa waktu hampir habis, dan Alicia pun dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa saatnya sudah tiba. Kembali ke kelompok, Arnold mengumumkan bahwa mereka dipanggil Kaisar untuk audiensi di istananya. Kalau Arya merasa tak pantas, Arnold meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Vulkan juga mendukung, meski dia tetap merasakan firasat buruk. Keesokan harinya, kelompok memulai perjalanan panjang ke ibu kota, menempuh beberapa hari di jalan sebelum akhirnya tiba. Di sana mereka disambut oleh pasukan pengawal istana, yang langsung mengantar mereka masuk. Sementara sebagian besar kelompok sangat bersemangat bertemu Kaisar, Vulkan justru terlihat lebih tenang dan serius. Saat memasuki aula megah istana, mereka langsung berhadapan dengan Kaisar Gisle dan ksatria utamanya, Julius. Arya terkejut saat tahu sang Kaisar sudah mengenal Vulkan, tanda jelas betapa pentingnya dia. Julius menjelaskan bahwa selama perang Ragnarok melawan para iblis, Vulkan memainkan peran penting, dan dianggap pahlawan. Meskipun sekarang sudah jadi artifactsmith yang terhormat, Vulkan mengaku memilih jadi pandai besi biasa sebagai hadiahnya. Tiba-tiba sebuah portal terbuka dan keluar Beelzebub, penguasa iblis suci yang bersekutu dengan manusia. Saat Arya mulai gugup melihatnya, Beelzebub langsung membaca pikirannya, membuat Julius menegur Arya karena perilakunya itu. Beelzebub lalu mengumumkan bahwa alasan mereka dipanggil sangat serius. Ibu kota sangat butuh bantuan mereka melawan kekuatan iblis bernama Empat Setan, yang berencana membangkitkan Mammon, salah satu dari 7 penguasa iblis besar, dan membentuk tentara iblis lengkap. Tamer teringat pertemuannya dengan iblis sebelumnya,
dan sangat sadar akan bahaya yang mengintai. Akhirnya, seluruh kelompok sepakat untuk membantu Kaisar berperang bersama. Sang Kaisar berterima kasih secara pribadi atas dukungan mereka dan kampanye pun dimulai, diawali dengan Vulkan. Julius memerintah Vulkan untuk membuat senjata artefak yang kuat, memberinya semua sumber daya yang dibutuhkan, lalu dia menyuruh tim untuk mengembangkan kemampuan mereka. Para peri dikirim berlatih bersama Beelzebub, sementara Stella diasah kemampuannya di bawah bimbingan Julius. Sedangkan Arya, Julius punya rencana khusus. Dia mengantarnya ke sebuah mansion terpencil tempat tinggal seorang penyihir hebat. Tiba-tiba, seorang elf pirang berlekuk indah dengan pakaian pelayan muncul, dan Arya langsung terharu mengenali dia sebagai Alicia, penyihir pedang yang pernah menyelamatkan nyawanya. Alicia juga mengingat hari saat dia menyelamatkan Arya muda. Namun, saat Arya memperkenalkan Tama sebagai kucing elemennya, Alicia belum yakin dan bersikeras harus ada yang lain yang melatih Arya. Tapi ketika Arya mengaku sudah lama bermimpi dilatih Alicia, akhirnya Alicia setuju menerima tantangan itu. Latihan pun dimulai. Arya dengan semangat mengayunkan pedang sucinya, sementara Alicia santai mengeluarkan pedang kayu biasa. Tekanan aura Alicia saja sudah membuat Arya gemetar. Bahkan membayangkan dirinya tertusuk. Dengan mengumpulkan seluruh keberanian, Arya menyerang habis-habisan. Alicia dengan mudah menghindar, lalu tersenyum dan bilang Arya lulus ujiannya karena hanya yang berani yang pantas dilatih olehnya. Sementara itu, Vulkan sibuk membuat artefak kuat, membuat semua pandai besi terkagum-kagum dengan kemampuannya. Di sudut lain, para peri berlatih di bawah Beelzebub yang menyuruh mereka membaca buku, meski dia jelas bisa merasakan mana besar yang dimiliki setiap peri. Tak jauh dari situ, Stella berduel dengan Julius yang enggan menganggap serius pertandingan mereka. Meski punya kekuatan naga mentah, Julius dengan mudah menjatuhkan Stella dan menegurnya, karena tidak memakai akal. Kembali ke Arya, Alicia bilang sudah saatnya istirahat. Saat itu, Vulkan muncul dan memeluk Alicia hangat, seperti reuni sahabat lama. Arya tak bisa menahan komentar betapa dekat mereka, dan Alicia bercerita mereka pertama kali bertemu saat gurunya, penyihir agung, menerima Alicia. Tiba-tiba Alicia jadi agak gila, ngomel-ngomel tentang penyihir agung dan kehadirannya yang megah sampai dia sampai teriak kagum, lalu mengajak Arya mengobrol lebih banyak tentang dia di kamar mandi. Nanti mereka semua mandi bersama di bak mandi umum. Dalam momen yang mengejutkan semua, Beelzebub mengumumkan bahwa dia dan Alicia adalah istri penyihir agung. Dan pengakuan itu membuat semua terkejut. Stella kemudian masuk sambil berteriak ingin hal yang sama untuk Tama. Dan para gadis langsung ribut, siapa yang jadi istri pertama yang dapat mentimun Tama. Saat makan malam, mereka menikmati steak hamburger yang dimasak Alicia, yang bercerita resepnya diajarkan oleh penyihir agung dari negeri misterius bernama Jepang, yang hampir tak dikenal siapapun. Malam itu, saat semua sudah tidur, Tama berjalan sendirian. Dan tiba-tiba, Alicia muncul di sampingnya. Dengan suara lembut, dia minta Tama melindungi yang lain saat waktunya tiba. Lalu dengan senyum penuh arti, dia bilang dia tahu Tama sebenarnya adalah raksasa. Tama semakin terkejut saat menyadari bahwa dia sengaja diam tentang hal itu sampai sekarang. Keesokan harinya, latihan dilanjutkan, dan saat duel dengan Stella, Julius tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Di bawahnya ada sarang telur, dan itu membuatnya sadar Stella, tanpa sadar melindungi telur. Telur itu sepanjang pertarungan, jadi dia minta maaf karena tidak melihatnya. Dia lalu bilang Arya butuh alasan untuk jadi kuat, tapi berbeda dengannya, Arya nggak butuh alasan itu karena dia sudah sangat kuat. Stella nggak percaya dia kuat, tapi Julius memastikan dia memang kuat, karena dia bertindak dulu baru pikir buat lindungi yang lemah. Itu cuma bisa dilakukan oleh yang kuat, dan dia bilang, jangan sampai lupa itu. Setelah latihan, semua berhasil kuasai skill baru kecuali Arya yang masih kesulitan. Putus asa, Arya memohon Alicia untuk terus latih dia, supaya bisa juga kuasai skill yang diidamkan. Tapi sebelum sempat dilatih, Beelzebub muncul dengan kabar buruk bahwa latihan resmi selesai. Di istana, Beelzebub mengumumkan bahwa 4 iblis sudah muncul di lokasi berbeda. 2 sudah ditangani, sementara 2 lainnya jadi tanggung jawab kelompok mereka. Dia menjelaskan 1 iblis terlihat di tanah kelahiran Alicia. Meski sudah pensiun lama, Alicia tanpa ragu setuju kembali untuk bela tanah airnya. Beelzebub juga bilang iblis lain berada di ruin, yang kebetulan dekat tempat keluarga Arya tinggal. Meski berita tak terduga, Arya yakin mereka bisa menang dan berani nyatakan akan kalahkan iblis itu dan jaga rumah mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di labirin tempat iblis itu katanya bersembunyi, dan dengan dukungan kelompok lain, mereka masuk. Ruangan awal hanya dipenuhi makhluk level rendah. Dan setelah latihan berat, Arya dan teman-teman semangat uji kemampuan baru plus artefak Vulkan yang keren. Arya mengayunkan pedang sucinya dengan presisi. Stella jadi tank tak tertembus. Peri melepaskan sihir kuat, dan bersama mereka dengan mudah mengalahkan musuh lemah. Melangkah lebih dalam, mereka bertemu monster yang jauh lebih kuat. Tim pendukung menyuruh Julius dan unit Arya fokus habisi iblis, sementara mereka urus monster biasa.
Tak gentar, para pahlawan maju dan menemukan pintu yang hancur. Indra naga Stella meningkat waspada akan bahaya. Tama maju memberi perlindungan tambahan sebelum mereka lanjut lebih dalam. Di dalam, mereka berhadapan dengan Vasago, salah satu dari 4 iblis terkenal, yang bisa mendeteksi aura pahlawan dari jauh. Dengan perintah jahat, dia memanggil 2 sekutu monster, Cyclops dan Orthros, dan suruh mereka bunuh pahlawan, sementara dia mundur ke dunia iblis. Julius cepat-cepat menghentikannya, bilang pahlawan harus hadapi monster yang dipanggil dulu, sementara dia lawan Vasago sendiri. Pertarungan awalnya menjanjikan, Tama dan Arya lawan Orthros, Stella dan lainnya fokus ke Cyclops. Tapi Vasago terlalu kuat buat Julius. Dengan satu serangan sihir gelap yang mematikan, Julius terhempas sampai tak sadar. Manfaatkan kesempatan, Vasago memperkuat anak buahnya jadi lebih mematikan sebelum hilang ke dunia iblis, membiarkan monster bebas menyerang. Saat pahlawan berjuang melawan kekuatan luar biasa, Tama lihat majikannya yang elf dalam bahaya, jadi dia tak punya pilihan selain berubah jadi bentuk ketiga yang mengerikan. Sementara itu, di labirin berbahaya, Alicia cepat kalahkan monster sebelum bertemu iblis lain, yang tanpa rasa takut dan malu sedang mandi. Kenali iblis itu sebagai yang pernah dia kalahkan bertahun lalu? Alicia bersiap. Iblis itu bilang Alicia takkan pernah kalahkan dia, lalu berubah jadi naga. Tak gentar, Alicia dengan mudah memenggal kepala mati makhluk itu, mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Kembali ke Tama, semua terkejut lihat dia berubah jadi bentuk behemoth yang mengerikan. Tapi bukan takut, mereka malah hormati dia sebagai makhluk suci, kekuatan alam, bukan kejahatan. Sadar tak bisa kalahkan kekuatan itu, monster-monster mengorbankan nyawa mereka sendiri dalam usaha putus asa untuk menjatuhkan Tama. Orthros meluncurkan serangan api neraka ke Tama, memaksa dia bertahan untuk menahan serangan itu. Namun, langkah bertahan ini membuat Tama rentan terhadap serangan Cyclops, pukulan yang pasti akan mengirimnya ke neraka. Pada saat kritis itu, Stella maju, mengangkat perisainya yang besar. Meski Vulcan memperingatkan dengan serius bahwa Stella mungkin tidak akan selamat, Stella menerima risiko itu tanpa ragu. Dengan tekad yang luar biasa, Stella mengaktifkan kekuatan naga penuhnya dan menatap rekan-rekannya, menyatakan cintanya pada masing-masing dari mereka. Dia mengenang masa lalunya yang sepi sebagai naga, pernah terperangkap dalam kegelapan sampai Tama membunuhnya, lalu dia berubah menjadi manusia. Dan itu memberinya hari-hari tersenyum paling bahagia bersama Tama dan krunya. Kembali ke masa kini saat serangan Cyclops akhirnya menghantam, dia menahannya dengan perisainya, perlahan-lahan terkuras oleh tekanan itu. Di pinggir, Arya menolak diam saja melihat temannya sekarat, jadi dia membangkitkan zirah sucinya, kemampuan khusus yang membersihkan seluruh area dan mengalahkan musuh mereka. Setelah pertarungan, saat kelompok merayakan kemenangan yang susah payah, tiba-tiba Tama merasakan mananya berputar tak terkendali. Dalam sekejap, dia berubah kembali menjadi bentuk kucing kecil, dan terjatuh di antara payudara Arya. Terharu, Arya memeluk Stella erat sambil menggendong Tama di antara payudaranya yang besar. Keduanya tersentuh oleh pemandangan itu. Sementara itu, Vasago, iblis yang menyebabkan kekacauan tadi, merasakan monsternya telah dikalahkan. Meski sulit dipercaya manusia bisa melakukan itu, dia belum siap mengakui kekalahan dan masih punya rencana lain. Kembali di istana, Kaisar memberi selamat pada para pahlawan atas kemenangan mereka. Namun, dengan serius dia memberitahu bahwa menurut ramalan, Vasago ditakdirkan memimpin pasukan iblis ke tanah elf. Arya, penuh tekad, tahu bahwa target sebenarnya Vasago adalah batu filsuf. Alicia memastikan hal itu, menjelaskan bahwa iblis itu berencana memakai batu itu untuk menghidupkan kembali Raja Iblis. Tak mau bencana itu menimpa dunia mereka, Arya dan krunya bertekad pergi ke tanah elf untuk menghentikan Vasago dengan segala cara. Dalam perjalanan, pikiran Arya melayang ke masa kelam saat iblis mengacaukan tanah kelahirannya, Lumines. Dia mengenang dengan sedih dan takut bagaimana dia diselamatkan di saat tergelap oleh kucing elemental Leo dan pendekar pedang terhormat Alicia. Meski kenangan itu masih membuat jantungnya berdebar takut tentang pertarungan di tanah kelahirannya, Tama dan teman-teman lainnya mendukungnya, meyakinkan bahwa mereka selalu ada untuknya. Sementara itu, Arnold tiba-tiba muncul. Dengan gaya bercanda bilang jubahnya yang berkibar membuatnya merasa seperti Elsa dari Frozen, walau semua tahu dia cuma mau bertemu Kapten Cedric. Alicia kemudian turun tangan menertibkan suasana, mengingatkan dia bahwa dia bukan gadis rapuh lagi sambil menonjolkan skill barunya, Excalibur. Kekuatan yang akan Arya gunakan jika diperlukan. Saat tim akhirnya tiba di Lumines, mereka disambut pemandangan pohon suci raksasa, penjaga tua yang menurut Arya telah melindungi para elf, sejak sebelum dia lahir. Tak lama kemudian, kepala Elven, menyambut Arya dan teman-temannya dengan hangat. Dia mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam pada Alicia yang pernah menyelamatkan mereka. Meski Alicia cepat mengalihkan pembicaraan ke soal penting memperkuat pertahanan desa, Elven memberitahu kelompok bahwa dia sudah mengumpulkan bala bantuan dari desa tetangga, dipimpin seorang Amazon garang bernama Guji Jona yang memakai penutup mata dan langsung membuat Stella terkesan.
Sampai dia bilang ke Tama kalau Gujujona itu kekuatan yang harus diperhitungkan. Saat mereka melewati desa, para elf bersorak gembira, menyambut Arya pulang dengan tangan terbuka. Sementara itu, para peri yang terpukau oleh keindahan desa, diam-diam pergi menjelajah hutan sekitar. Di sana, mereka dihadang oleh seorang satria bernama Fayan, ditemani kucing elementalnya, Leo, yang menuntut tahu siapa para peri itu. Saat itu juga, Arya dan yang lain menyusul, dan saat melihat Fayan, Arya menyapanya hangat, bilang sudah lama tidak bertemu. Setelah para peri ditegur halus karena berjalan-jalan sendiri, terjadi momen ringan yang tak terduga. Aura kuat Tama tiba-tiba membuat Leo terguling, memamerkan perutnya, pemandangan yang mengejutkan Fayan, yang selama ini mengenal Leo sebagai makhluk yang bangga dan bermartabat. Menyadari ini adalah kucing elemental yang pernah menyelamatkan Arya, Tama ikut berguling-guling lucu sebagai tanda hormat, dan para peri pun tak bisa menahan diri untuk ikut bersenang-senang. Beberapa waktu kemudian, Arya bergabung dengan para pemimpin dalam rapat strategi, sementara Julius khawatir dengan pertahanan para elf. Elfen dengan percaya diri menjelaskan bahwa desa sudah sangat kuat melawan iblis, dan tambahan kekuatan dari para pejuang Amazon bakal jadi penentu. Arya yang jelas terkejut mengakui dia nggak tahu kalau Amazon punya tim yang terorganisir. Elfen kemudian mengungkapkan bahwa tim itu baru dibentuk tahun lalu, dengan kapten yang Arya kenal betul. Betapa terkejutnya dia saat tahu kapten itu, ternyata ibunya sendiri yang bertubuh montok, Leona. Saat Arya protes, bertanya bagaimana bisa terjadi perubahan seperti itu, Leona menjelaskan bahwa setelah Arya meninggalkan desa, dia sadar selama latihan bahwa dirinya terlalu kuat, lalu memutuskan memimpin para Amazon. Sementara itu, saat rapat strategi berlangsung, Stella dan lainnya menunggu dengan sabar, ketika sekelompok penduduk desa mendekat, berbisik dan bertanya apakah mereka benar-benar sekuat yang diklaim. Vulkan menenangkan kerumunan, tapi Stella menyela bahwa petarung terkuat di antara mereka adalah Tama, sosok yang Vulkan ingat sebagai pelindung anggun dan kuat yang pernah menyelamatkan mereka. Kembali ke Arya, Elfen memimpin kelompok menuju lokasi batu filsuf. Mereka sampai di sebuah pohon suci yang menjulang tinggi, di mana sebuah pintu rahasia terbuka. Elfen menyuruh para pejuang Amazon untuk berjaga, sementara sisanya masuk ke dalam. Namun, Alicia menunjukkan sedikit kecurigaan terhadap motif Gijona. Saat mereka mendekati batu filsuf, tim terpana oleh ukurannya yang raksasa. Dengan hanya sebuah tongkat, Elfen menunjukkan bahwa batu itu dilindungi oleh penghalang kuat, memastikan tim bisa fokus pada pertempuran yang akan datang tanpa khawatir menjaga batu. Kemudian Arya memimpin timnya ke rumahnya, di mana Vulkan akhirnya melihat asal-usul buah dada Arya. Leona dengan hangat menawarkan untuk memasak pesta makan untuk semua, tapi sebelum mulai makan, Arya minta waktu pribadi dengan ibunya untuk bicara berdua. Tak lama kemudian, Leona dan Arya berbagi momen hangat ibu dan anak saat mandi bersama, dengan Tama yang bergabung bermain-main. Meski dekat, Arya mengungkapkan keraguannya soal ibunya ikut bertempur nanti. Leona dengan lembut meyakinkan bahwa dia selalu menjaga Arya, dan percaya pada mimpinya. Dia mengungkapkan bahwa kekuatannya berasal dari keinginan kuat melindungi rumahnya, sama seperti yang dia lakukan untuk putrinya. Tama yang ingin membantu berkata, dia akan melindungi Leona. Dan Leona membalas dengan mengelusnya penuh kasih. Sikap itu jelas membuat Tama senang. Terharu oleh ikatan mereka, akhirnya Arya setuju membiarkan ibunya ikut bertempur, dan mereka saling berpelukan hangat, sementara Tama dalam kegembiraan bermain merasakan apa yang dia sebut mimpi. Surga dibalut dua bantal legendaris. Malam itu, saat Arya tidur nyenyak, Tama mencoba melepaskan diri dari pelukan lembutnya. Arya mengeluarkan suara menggoda bahagia, berkomentar bagaimana bentuk binatang Tama bisa memberinya tepukan jika perlu. Saat itu, Leona masih terjaga dan menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas perlindungan Tama pada Arya, menyebut namanya sering muncul dalam surat yang Arya kirim ke rumah. Dia dengan sungguh-sungguh memohon pada Tama untuk terus melindungi Arya, dan Tama setuju, dengan tegas menyatakan hidupnya didedikasikan untuk keselamatan Arya. Sementara itu, subplot tegang mulai berlangsung. Yuzona yang berencana mengkhianati para elf, hendak bertindak saat Alicia menghalanginya. Dengan tekad kuat, dia menghadapi Yuzona, dan menuduhnya mata-mata iblis. Dalam sekejap, Alicia membunuh Yuzona, menghentikan pengkhianatan itu. Namun, tanpa diketahui Alicia, burung hantu pengawas Yuzona mengamati dan diam-diam mengirim pesan ke Vasago, memberitahu lokasi batu filsuf. Tak lama setelah itu, Vasago membuka portal dan melepaskan iblis-iblisnya langsung ke desa. Serangan itu menyebabkan kekacauan saat makhluk-makhluk itu mulai menembaki penduduk. Bertindak cepat, Alicia menciptakan perisai kuat untuk menahan serangan iblis. Saat iblis mendekati penghalang, mereka tertahan dan runtuh satu persatu. Di tengah kekacauan, Julius membakar semangat pasukannya dengan pidato penyemangat yang mengingatkan pada orasi Irwin Smith, memerintahkan mereka mengamankan desa. Pasukan pun terbagi, masing-masing menjaga pintu masuk berbeda. Sementara sebelum pertempuran dimulai, Tama memberkati timnya dengan restu Singaraja, memperkuat pertahanan mereka untuk pertarungan yang akan datang. Akhirnya,
Pasukan maju menembus garis musuh sementara Fasago melepaskan tawa sinis penuh bangga. Pasukan monster menyerbu perisai sihir, dan meski beberapa berhasil menembusnya, Vulkan tetap teguh di garis pertahanan. Dengan tekad membara, dia menghantam musuh yang maju dengan palunya, menjatuhkan lawan dengan kekuatan dan ketepatan lincah. Tak mau kalah, Stella mengejek musuh dengan memukul pedangnya ritmis ke perisai, memanfaatkan kekuatan barunya untuk cepat menyingkirkan siapapun yang berani mendekat. Sementara itu, Lily dan Ferry ikut bertempur, melepaskan tembakan Yggdrasil khas mereka, teknik dahsyat yang menghancurkan banyak musuh dalam satu serangan. Dari kejauhan menyaksikan kekacauan, Arya berlari bersama Tama menuju pusat pertempuran. Tahu ini saatnya memberikan dukungan krusial. Dengan kecepatan luar biasa, dia menerobos barisan musuh, menjatuhkan monster yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Tama membersihkan jalan lewat kemampuan Stonehowl dan Dragon Fangs, membuka jalan untuk pasukan mereka. Di sisi lain medan tempur, Danny Howard, Kimi dan Marietta bersatu seperti biasa, menghadapi tantangan tanpa henti bersama-sama. Pada saat yang sama, Arnold menunjukkan keahliannya dengan menciptakan bilah es tajam dan elegan untuk membekukan penjajah, matanya berkilau kagum pada keindahan sihir es. Di tengah pertempuran, seorang iblis nyaris menyerang Arnold dari belakang, tapi tepat waktu, Cedric muncul menyelamatkan temannya. Sementara itu, di salah satu pintu masuk tembok, Fiam berjaga dengan busurnya menahan serbuan musuh. Sementara Leo langsung bertarung menggunakan taring besarnya menerkam lawan. Tak jauh dari situ, Leona, Kapten Amazon yang tangguh, menghadapi deretan monster ganas sendirian. Dengan tekad baja, dia membalas dengan melepaskan gelombang kejut brutal yang membelah dua saat melaju di udara, bukti kekuatan serangannya. Di tengah kekacauan, Fasago tak pernah kehilangan senyum pongahnya. Dia mengejek para pembela, yakin bahwa, karena musuh menolak menyerah, mereka akan segera menghadapi murka penuh darinya. Untuk menaikkan level invasi, Fasago memanggil Ninhav, naga peringkat es yang terkenal sebagai tunggangan bersayap. Ukuran raksasa Ninhav menebar ketakutan di barisan pembela saat naga itu terbang menuju perisai sihir kota, siap melancarkan serangan elemen dahsyat yang bisa menghancurkan penghalang. Saat Fasago menjalankan rencananya, dia yakin telah membebani pedang suci dengan menyerang dari segala arah. Dengan kekuatan luar biasa, makhluk bersayap itu akhirnya menembus pertahanan dan menyerbu wilayah musuh. Menanggapi itu, Julius Archers meluncurkan serangkaian tembakan balista ke Nidhogg, tapi naga itu lincah menghindari proyektil. Lalu, gelombang energi sihir misterius kembali mengguyur kota, meresap ke setiap sudut. Di tengah kekacauan yang makin parah, Pangeran memerintahkan pasukannya mundur strategis, sementara Alicia fokus menguatkan penghalang sihir, yakin Arya dan Tama akan balikan keadaan. Tak lama kemudian, duo dinamis itu sampai di pusat konflik. Untuk menyamakan kekuatan, Tama berubah ke wujud ketiganya. Di atas sana, menunggang naga, Fasago menertawakan pertahanan musuh yang lemah. Tak mau kalah, Arya menyerbu dengan Tama, yang membalas dengan mengeluarkan Flame Howl, khasnya ke arah Nidhogg. Naga itu cepat membalas dengan meniupkan angin ke sihir Tama, menghentikan serangan sementara, tapi Tama belum selesai menunjukkan kelincahannya, dia dengan cepat berpindah ke sisi Nidhogg dan menembakkan serangkaian Fire Howl lagi. Namun, Nidhogg sangat mahir menghindari setiap serangan baru. Memanfaatkan momen penting, Fasago menggunakan portal untuk memindahkan lengannya, dan melancarkan serangan tepat ke punggung Tama, hingga menyeret Arya jatuh bersamanya. Tanpa buang waktu, Nidhogg membakar pintu masuk gua tempat batu filsuf disembunyikan. Hampir seketika, Fasago berdiri di depan batu filsuf, kebanggaan terpancar di matanya, sementara Tama berlari secepat mungkin. Meski suasana tampak kemenangan, Fasago menabrak penghalang pelindung batu itu sebelum marah memerintahkan naganya untuk merebut artefak dan membawanya pergi. Begitu batu filsuf terangkat, gemuruh dalam mengguncang seluruh desa, membuat semua orang sadar akan bahaya besar yang akan datang. Pohon suci raksasa di tengah desa bergetar saat daunnya berkibar, dan para pejuang menatap tak percaya sementara Elven meratapi bahwa keseimbangan alam sedang terganggu parah. Di dalam gua, di tengah kekacauan dan runtuhan yang hampir terjadi, Arya dan Tama berjuang mati-matian untuk bertahan. Untuk menentukan nasib, Arya menuntut kembalinya batu filsuf, membuat Tama maju berani menghadapi Fasago di tengah bahaya. Fasago pun menolak mundur, dan memerintahkan Nidhogg untuk menyerang balik. Naga itu menghembuskan nafas dahsyat ke dinding gua, memperparah longsoran tanah. Namun di tengah amukan itu, Arya menangkap kesempatan yang singkat, memanfaatkan batu yang jatuh sebagai pijakan. Dia melompat ke punggung makhluk bersayap itu, dan menusukkan belatinya dalam-dalam ke ekor Nidhogg. Tak lama kemudian, Nidhogg berhasil kabur dari gua yang runtuh dan terbang kembali ke langit terbuka. Tanpa buang waktu, Fasago membuka portal kembali ke dunia iblis, ingin segera bertemu Raja Mamon, yang telah bangkit. Dia tahu kalau melewati portal itu, semua harapan desa Lumine akan hilang. Dan itu adalah sesuatu yang Arya bertekad untuk cegah. Tetap mencengkeram erat ekor Nidhogg,
Dia menolak melepaskan. Tama muncul tepat di belakangnya, siap meluncurkan serangan api lagi, tapi dia cepat sadar kalau gurunya memegang terlalu kuat, sehingga mustahil menyerang tanpa melukainya. Melihat keraguan-raguan ini, Fasago tersenyum licik. Senang Tama tak menyerang saat Arya masih di sampingnya, lalu memerintahkan Nidhogg melancarkan serangan lagi. Dalam serangan tanpa henti, Nidhogg mengeluarkan energi sampai menyasar tepat ke targetnya. Pada saat itu, Arya takut bencana telah terjadi. Fasago menyombongkan diri, menyatakan perang sudah dimenangkan tanpa perlu campur tangan makhluk lain. Namun, saat harapan tampak hilang, Tama bangkit seperti burung feniks dari abu, teguh, dan siap mengorbankan nyawanya demi melindungi gurunya. Sementara itu, semua orang di tanah menonton pertarungan udara dengan tegang, gemetar membayangkan salah satu dari 4 penguasa iblis bisa menembus portal. Saat Fasago mendekati tujuannya, tawanya yang mengejek makin keras, tapi dia tak menyangka Arya akan lihai memanjat ekor Nidhogg untuk mendekat. Dengan nada superior, dia memerintahkan Arya mundur dan menikmati pertunjukan kembalinya Raja Kegelapan. Tapi Arya, penuh semangat dan tekad, menolak mundur. Dia menanggapinya dengan mengatakan bahwa sendirian dia tak punya peluang, tapi bersama sekutunya, kemenangan ada di depan mata. Dengan langkah berani, Arya melompat dari ekor Nidhogg dan melayang di udara, membuat Fasago tercengang oleh keberaniannya. Memanfaatkan momen itu, Tama mengeluarkan lolongan api yang kuat. Sebagai balasan, Nidhogg menembakkan nafas apinya, dan keduanya terlibat duel mematikan yang menguji batas kekuatan mereka. Walau Fasago tampak sangat percaya diri, Tama menyalurkan kekuatannya dengan intensitas tinggi, sehingga mampu menahan serangan Nidhogg. Mengikuti gelombang keuntungan, Arya menyerang dengan kekuatan Excalibur, melancarkan pukulan sekuat sinar cahayanya yang menerangi medan perang dari jauh. Fasago mengaum menantang, menyatakan dia tak akan dihentikan oleh gadis dan kucing biasa, tapi sudah terlambat, karena wujudnya perlahan memudar oleh kekuatan gabungan mereka. Dengan jatuhnya penguasa neraka, portal tertutup rapat dan antek-anteknya melarikan diri dalam kekacauan. Saat Arya terjatuh ke tanah, Tama segera menyelamatkannya, memastikan dia mendarat dengan aman di punggungnya. Menghela napas lega, Arya berkata dia tahu malamnya akan datang. Tak lama kemudian, inti magis Fasago jatuh dari langit dan Tama menangkapnya agar tetap terlihat. Menyadari perang akhirnya usai, dan para pejuang bersorak merayakan. Alicia dan Julius menonton dengan kagum dan nostalgia saat Arya dan Tama terbang bersama, pemandangan yang mengingatkan pada pahlawan legendaris pertama dan makhluk suci. Malam itu para pejuang berkumpul untuk pesta besar merayakan keberhasilan misi dan keselamatan desa Lumine. Di awal perayaan, Arnold menyempatkan diri menemui para pahlawan malam itu, memuji prestasi luar biasa mereka. Cedric mengaku dia tak akan sanggup menahan bahkan separuh dari apa yang Arya dan Tama alami saat perang. Di sudut lain perayaan, Vulcan dan Howard adu minum santai. Siapa yang bisa menenggak gelas terbanyak? Mengejutkan, peserta kecil itu malah mengalahkan yang lebih besar, membuat semua orang terhibur. Di dekat situ, Sela yang kelaparan menarik perhatian Pangeran Julius, yang dengan berani mengajaknya bergabung dengan tentara kekaisaran, jika dia ingin makan sepuasnya. Sebelum Sela sempat menjawab, Julius sudah tampak tahu jawabannya, yakin kekuatan hebatnya akan jadi aset besar, meski pada akhirnya kekuatan itu tak akan pernah benar-benar melayani barisan kekaisaran. Sementara itu, Lily dan Ferry tertawa di meja dekat situ, ketika tiba-tiba Belzebub muncul kembali untuk memuji usaha Dryad dan Ferry. Tidak hanya sekadar pujian, dia memunculkan pesta makanan besar di atas meja panjang, mengundang Ferry untuk makan sesuka hati mereka. Tak lama kemudian, pihak berwenang Clareal secara resmi memberi penghargaan pada Arya dan Tama atas keberanian mereka, menghentikan sejenak pesta sambil kerumunan mendengarkan dan bertepuk tangan. Untuk dua legendaris itu, Belzebub takjub karena tak ada yang menyangka gadis yang dulu bertarung dengan apapun yang dia punya bisa jadi sangat penting, sementara Alicia menyatakan pencapaian mereka layak mendapat gelar pahlawan. Dengan gaya, Alicia secara pribadi menobatkan mereka sebagai Sacred Blade dan Sacred Beast, melambangkan ikatan erat antara pedang dan taring yang mewakili kekuatan mereka. Terharu oleh kehormatan itu, Arya menangis mengenang bagaimana Alicia dulu adalah idola masa kecilnya. Lalu ibu Arya muncul memberi dukungan lembut, dan Arya berjanji akan menjalani gelar baru itu selama dia masih bernapas. Seluruh pesta berubah jadi perayaan meriah demi para pahlawan desa Lumine. Keesokan harinya di Ruin, saat perayaan besar lain berlangsung, Tama merenung betapa cepat kabar perang di desa Lumine menyebar, tentang salah satu dari 4 raksasa iblis yang mencoba membangkitkan Mammon, mengusir kenangan suram itu. Tama tersentak melihat transformasi gurunya, yang naik dari petualang peringkat D, jadi pahlawan terkenal hanya lewat tekad kuat membantu yang lemah, kata kucing itu. Namun di tengah suasana meriah ini, Tama sadar perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari demi hari, dia dan gurunya akan menjelajahi dunia, menghadapi tantangan baru bersama, dan bagi Tama, inilah hidup yang dia cintai, jadi kucing setia bagi elf dengan kekuatan rahasia peringkat
S yang terus mengagumkan, ini adalah episode terakhir. Langganan untuk lebih banyak rangkuman anime,